Kemanusiaan premisnya harus kemanusiaan. Dalam konsep persatuan kebenaran merah, apakah penduduk Lordaeron manusia mereka evil? Jika mereka tidak dimusnahkan, mereka akan kembali lagi. Selama Xiao Hong belum mati, akan selalu ada orang yang tidak bisa tidur, lanjut Zeke. Komandan utama Zeko benar. Ras Lordaeron adalah sumber masalahnya, lanjut Wakil Menteri Dalam Negeri Duqiang, sepenuhnya berpihak pada Plato. Dapat dikatakan bahwa semua orang di ruangan ini memiliki kesan buruk terhadap Plato, jadi selama Plato mendukung sesuatu, semua orang akan secara menangui buta menentangnya untuk menyingkirkan Plato. Di sisi lain, Heitinga masih memasang ekspresi tenang di wajahnya. Ia hanya melirik pola sihir komunikasi di tangannya, yang menunjukkan pesan dari Kerry, Ketua Dewan Persatuan Tiger. Tentu saja, ia juga bisa memahami situasi terkini di Provinsi Langit, dan ia juga bisa menilai kesulitan di Provinsi Langit. Provinsi Langit, yang tak diragukan lagi telah menjadi sasaran empuk kerajaan Sangbang Zenyi, dan kerajaan Sangbang Zenyi dapat memotongnya sesuka hati. Pesan yang dikirim Kerry dengan jelas menyatakan niat Dewan Persatuan Harimau. Jika kerajaan Sangbang Zenyi melancarkan pembantaian terhadap ras Lordaeron, mereka akan sepenuhnya memblokir ekspor perdagangan Federasi Yi Merah dan menjatuhkan sanksi ekonomi komprehensif kepada Federasi Yi Merah. Melihat informasi tersebut, Heitinga tak dapat menahan senyum meremehkan, tetapi ia tetap melemparkan pola sihir komunikasi di tangannya ke atas meja. Secara pribadi, saya rasa Lord Plato benar. Kita harus lebih manusiawi. Kali ini, Heitinga tiba-tiba berdiri di samping Plato, tetapi tatapan matanya yang muram menunjukkan dingin yang tak berujung. Saya telah memutuskan untuk memberi rakyat Lordaeron kesempatan untuk bertahan hidup, dengan syarat mereka meninggalkan pasukan mereka dan menerima penggabungan dan pengelolaan penuh aliansi merah yang benar, termasuk alokasi sumber daya, kata Heitinga perlahan. Tindakan Heitinga jauh lebih unggul daripada serangan paksa di bawah tekanan. Tanpa pasukan yang begitu mereka banggakan, rakyat Lordaeron akan berada di bawah belas kasihan orang lain, budaya dan keyakinan mereka hancur, anak-anak mereka dipaksa menerima pendidikan khusus. Sekalipun mereka membawa darah dan mata hijau Lordaeron, mereka tak lebih dari mayat hidup. Mereka akan seperti rakyat kerajaan Gao Xiang Zenyi, tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat, hidup di dunia ini dengan mati rasa dan penuh kegembiraan, menyembah kepercayaan palsu itu. Dan setelah kehebohannya berakhir, akan mudah untuk membasmi puluhan juta penduduk Lordaeron, bukan? Ini lebih brutal daripada serangan kekerasan, seperti pememisahkan kepala dan linci. Ketika Heitinga berbicara, baik Zeko maupun Duqiang Jun tidak mengajukan keberatan. Plato ingin berbicara lagi, tetapi ragu-ragu. Karena tidak ada keberatan, semuanya beres. Aku akan menyusun kesepakatan dan meminta Van Gaxi untuk menegosiasikannya. Jika penduduk Lordaeron menolak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Heitinga mengatakan ini, lalu perlahan berdiri dan berjalan keluar. Apa yang dilakukan Heitinga persis seperti yang diinginkan Paus Mohaten, yaitu melenyapkan pasukan Lordaeron terlebih dahulu, lalu menghancurkan budaya dan kepercayaan mereka. Ras tanpa budaya dan kepercayaan tidak perlu ditakuti. Bintang Setan. Jam 4 sore, matahari di Provinsi Skyrim telah terbenam di barat dan perlahan-lahan terbenam di punggung bukit di bawah kota. Matahari terbenam di kala senja menyinari gedung-gedung yang tenang dan damai, menciptakan bayangan panjang. Di langit, awan tebal telah hancur berkeping-keping, seperti es dan salju yang mencair. Di awal musim dingin, kelopak bunga merah tua di jalan-jalan kota Valet mulai berguguran, bagaikan hujan bunga merah yang jatuh, layu dan rusak. Di menara lonceng sang, 3 lonceng sang berwarna ungu emas mulai berayun bersama roda gigi besar, memancarkan serangkaian suara yang dalam dan rendah yang bergema di seluruh negeri Provinsi Langit. Terlepas dari bunyi lonceng, seluruh dunia damai. Para gubernur dari 6 daerah, termasuk Xiao Hong, Flo, Tess, dan Mai, telah berkumpul di Valet City dari segala arah bersama bawahan mereka. Melangkah ke jalan yang dipenuhi kelopak merah, Xiao Hong, yang memegang iman es, memancarkan tatapan damai di matanya. Rambut putihnya yang panjang telah tergerai melewati telinganya, berkibar tertiup angin dingin. Dan Xiao Hong melangkah menuju istana selangkah demi selangkah. Kemanapun ia lewat, kelopak bunga berkibar tertiup angin. Sinar matahari senja menyinari baju zirahnya yang berbintik-bintik dan indah, memantulkan cahaya dingin yang redup dan sedikit kesunyian. Lingkungan di sekitarnya luar biasa sunyi, satu-satunya suara yang terdengar gesekan baju zirah dan suara langkah kaki di atas lempengan batu. Melewati menara lonceng, melewati koridor megah yang diukir dengan relief, melewati alun-alun yang penuh dengan pengawal istana kerajaan, Xiao Hong akhirnya melangkah ke Aula Raja David. Pada saat itu,
Tidak ada perdebatan atau pertengkaran di Balai Raja David, dan suasananya sunyi senyap. Tess, Mai, Wei An, dan Gus berdiri di depan Loris, seperti 4 patung. Salam, Yang Mulia Loris. Xiao Hong melangkah maju, perlahan berlutut di hadapan Loris, dan berbicara dengan lembut. Matanya masih tenang, tanpa kebencian, air mata, atau cahaya. Ah Hong, tolong berdiri. Loris membuat suara yang sangat tua. Namun Xiao Hong tidak berdiri. Di layar cahaya di depannya, terlihat jelas bahwa pasukan kerajaan Sangbang Zhenyi sekali lagi maju ke tempat yang berjarak kurang dari 50 km dari garis pertahanan Ruima. Semua tank berpola sihir berbaris rapi, dan artileri berat berpola sihir diangkat tinggi-tinggi. Di belakangnya berdiri tenda-tenda garnisun satu demi satu, dan lebih jauh di belakangnya lagi berdiri kapal-kapal pengangkut pasukan berpola sihir dan jet-jet tempur berpola sihir yang tak terhitung jumlahnya, siap berangkat. Adegan seperti itu dengan jelas menunjukkan apa artinya. Seminggu kemudian, selama segel Harrison benar-benar lenyap, artileri berat tank berpola sihir dan pemboman menyeluruh dari pesawat tempur berpola sihir akan langsung mengubah Skyrim menjadi neraka dunia. Mengandalkan intersepsi oleh kapal selam berpola ajaib saja tidak akan pernah menjadi solusi. Lord Aeron berada di ambang kehancuran. Kali ini, tujuan memanggil kalian semua ke sini sudah jelas. Skyrim dan garis hidup terakhir Lord Aeron berada di ambang kepunahan. Aku ingin mendengar pendapat kalian, kata Loris dengan suara yang hampir serak. Berjuang, sampai mati. Tess berbicara lebih dulu. Tanpa Harrison Seal, berapa banyak orang yang akan mati, kata Loris lembut. Sekalipun kita binasa, kita harus mati di medan perang, bukan di jalan pengasingan. Ini rumah kita. Kalau bukan kita yang mempertahankannya, siapa lagi? Tess melanjutkan, nadanya penuh tekad, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong di sampingnya. Xiao Hong bertingkah di luar karakternya. Ia diam saja dan hanya berlutut setengah diam di tanah. Tudung besar menutupi sebagian besar wajahnya, membuatnya tampak sangat tenang. Gus, yang memegang tongkat kerangka dan mengenakan pakaian pang camping, juga berbicara perlahan. Jika kita bertarung, Gus bersedia mengorbankan nyawanya. Bangsa Lord Aeron telah tertidur di bawah segel Harrison selama 1000 tahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk berdiri sendiri. Namun, tepat saat Gus mengeluarkan suara ini, semua orang di King David S. Hall dapat melihat dengan jelas bahwa di depan garis pertahanan Rema, sekelompok kecil orang dengan bendera biru dan putih sedang berjalan menuju garis pertahanan Rema sedikit demi sedikit. Bendera biru dan putih melambangkan apa yang disebut negosiasi militer dan penangguhan serangan. Pemimpin tim yang beranggotakan lebih dari selusin orang ini adalah Fan Jiaxi sendiri, yang mengenakan jubah merah tua dan tas berpola ajaib di pinggangnya. Begitu saja, dia perlahan muncul di bawah garis pertahanan Ruima. Melihat garis pertahanan Rima, para prajurit Lord Aeron masih memasang tatapan tajam. Saat mengaktifkan pola pertempuran, sebuah bila energi berbentuk bulan sabit muncul di telapak tangan mereka, dan semuanya diarahkan ke Fangasi. Di sisi lain, Fan Gaxi tetap tanpa ekspresi, tangannya sedikit di belakang punggung, tampak tenang dan kalem. Ia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap para penjaga di garis penjagaan Rema. Permisi, saya, Panglima tertinggi garis depan kerajaan Sangbang Zhenyi, Fan Jiaxi, ingin bertemu Yang Mulia Loris untuk membicarakan sesuatu, ujar Fan Jiaxi dengan tenang sambil menatap para prajurit di atas garis depan. Melihat Fangasi dalam kondisi seperti itu, para prajurit Lord Aeron tidak ingin memulai perang. Ketika dua negara berperang, mereka tidak membasmi utusan. Lagi pula, Fangasi bukanlah seseorang yang bisa dihadapi orang biasa. Loris, yang berada di Balai Raja David, tentu saja dapat melihat pemandangan ini. Setelah merenung sejenak, Loris memerintahkan, izinkan Fan Gaxi masuk. Saat Loris memberi perintah tersebut, gerbang raksasa barisan penjaga Rema perlahan terbuka. Perlahan melangkah masuk, Fangasi mengaktifkan pola pertempuran magisnya sendiri. Dalam sekejap, tubuhnya diselimuti lapisan film energi hitam putih. Ia tampak seperti seekor bangau liar. Sambil membentangkan sayapnya, ia melesat lurus ke arah kota Valet. Di langit yang redup, ia bagaikan meteor berkecepatan tinggi. Hanya sekitar 5 menit berlalu sebelum pintu kayu besar berbintik-bintik di Aula Raja David dibuka perlahan oleh dua pengawal istana. Saat sinar matahari terbenam menyinari aula, Fan Gaxi perlahan muncul di hadapan semua orang. Kemudian Fan Gaxi melangkah selangkah demi selangkah menuju King David Hall yang megah dengan langkah cepat. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri, aura seorang pemenang sudah terpancar darinya. Ketika Tess dan yang lainnya melihat Loris, mata mereka penuh dengan permusuhan,
seperti binatang buas yang akan menjadi gila, tetapi pada akhirnya mereka mencoba sebaik mungkin untuk mengendalikan diri. Dan mereka perlahan-lahan berjalan bersama yang lain, kecuali Xiao Hong, yang tetap diam dan tidak bergerak, hanya setengah berlutut di depan Loris dengan kepala sedikit tertunduk. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Xiao Hong, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan Xiao Hong selanjutnya. Yang mulia Loris, saya sudah lama mengagumi Anda. Fan Gazi mendekati Loris, membungkuk sedikit, dan berkata dengan suara berat. Nada suaranya menunjukkan keagungan dan momentum kerajaan Sangbang Zenyi, dan ia penuh percaya diri. Tuan Fan Gazi, apa yang membawamu ke sini? Tanya Loris, ekspresinya juga penuh keseriusan. Suasana di seluruh King David Hall mulai menjadi aneh karena kedatangan Fan Gazi. Fan Gazi tidak langsung menjawab. Ia menoleh sedikit dan melirik Xiao Hong, yang setengah berlutut di tanah dan tampak sangat tenang. Ia tahu betul bahwa Loris sudah tua dan meskipun memiliki kekuatan besar, Xiao Hong tetaplah ancaman terbesar bagi Lord Daeron. Kita datang ke sini hanya untuk satu hal, menyerah, dan kerajaan Sangbang Zenyi dapat menyelamatkan Lord Daeron dari sungai darah. Fan Gazi menatap tajam ke arah Loris dan mengucapkan setiap kata, matanya penuh dengan momentum agresif. Kini setelah situasi mencapai titik ini, terlepas dari apakah kerajaan Sangbang Zenyi mengandalkan kekuatan atau tidak, situasinya tetap sama. Kerajaan Sangbang Zenyi telah berada di posisi yang menguntungkan, bagaikan senapan berpola ajaib yang diarahkan ke kepala musuh. Menyerahlah, apa kau pikir orang-orang Lord Daeron akan melakukan itu? Tes berbicara lebih dulu dengan wajah dingin. Kalian punya layar tipis, kalian bisa pergi dan melihat sendiri. Hanya ada satu konsekuensi jika tidak menyerah, yaitu genosida. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita harus menghadapi sedikit masalah lagi, itu tidak masalah. Fan Gazi melanjutkan, nadanya tampak sangat santai. Ia tidak menanggapi tes dengan serius, tetapi melirik Xiao Hong yang sangat tenang, entah sengaja atau tidak, dengan kekhawatiran di hatinya. Jika Xiao Hong berbicara, menunjukkan kekejamannya, dan menunjukkan sikapnya dengan jelas, semuanya akan baik-baik saja. Namun kini Xiao Hong hanya diam tak bergerak, yang membuat Fan Jiaxi merasa gelisah. Seperti kata pepatah, semakin tak terduga dan misterius sesuatu, semakin menakutkan pula. Karena tidak seorang pun dapat menebak apa yang sedang dirasakan Xiao Hong, marah, sedih, atau hal lainnya. Menyerah? Bagaimana caranya menyerah? Tanya Loris. Namun, tepat saat Loris mengatakan ini, ia menatap Xiao Hong yang tak bergerak, dan jari-jarinya sedikit gemetar. Meskipun gerakan ini tidak signifikan, gerakan itu seolah mengungkapkan isi hati Xiao Hong. Karena Xiao Hong tahu betul bahwa ia belum menjadi Raja Lord Daeron. Loris adalah yang terbesar di Provinsi Skyrim, dan ia adalah Raja, dan ia memiliki kekuatan militer tertinggi. Ketika Loris menanyakan pertanyaan ini, jelas bahwa dia siap untuk menyerah. Sangat sederhana, Lord Daeron harus menyerahkan pasukannya, dan menurut peraturan negara yang kalah, rakyat Lord Daeron tidak diperbolehkan memiliki pasukan lagi mulai sekarang. Dan menurut hukum negara bagian atas keadilan sejati, warga sipil dilarang keras membawa tanda perang, dan penduduk Skyrim juga harus mematuhi peraturan negara bagian atas keadilan sejati. Jangan khawatir, kami akan memberimu tempat untuk memulihkan diri, tetapi anak-anakmu harus meninggalkan pendidikan negara mereka sendiri dan mengikuti pendidikan negara bagian atas keadilan sejati. Fan Jiaxi mengusulkan cara untuk menyerah. Omong kosong. Tes langsung murka mendengar ini. Menyerahkan diri dari militer sama saja dengan bergantung pada belas kasihan orang lain. Membiarkan anak-anak menerima pendidikan dari kerajaan Sangbang Zenyi jelas akan membuat anak-anak mereka menjadi seperti orang-orang Gaoxiang, tanpa kebebasan berpikir, tanpa konsep baik dan jahat yang nyata, dan hidup seperti zombie di dunia ini. Saat itu, penduduk Lord Daeron bukan lagi penduduk Lord Daeron. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghancuran yang lunak. Tampaknya dia masih hidup, tetapi sebenarnya dia sudah mati. Bukan hanya tes, bahkan tokoh-tokoh tingkat pilar Provinsi Langit seperti Wei Yan, Ma Yi, dan Flow pun menunjukkan ketidakpuasan yang luar biasa. Saat ini, mereka ingin maju dan bertarung dengan Fan Gazi, tetapi apakah itu akan berguna? Membasmi Fan Gazi tidak akan mengubah situasi saat ini sama sekali. Kalian semua tampak sangat marah. Namun, ada pepatah di kerajaan kebenaran sejati Sangbang kita yang mengatakan dengan tepat lebih baik hidup sengsara daripada mati dengan baik. Rakyat kita semua percaya akan hal ini, dan lihatlah betapa baiknya hidup mereka sekarang. Fan Gazi melirik kerumunan, lalu menegakkan dadanya lagi dan menatap Loris. Yang mulia Loris, ada skenario yang kuharap kalian ketahui. Dalam beberapa hari, segel Harrison akan hancur total.
Ribuan tank kebenaran sejati Sangbang akan meraung, dan 2000 pejuang berpola sihir akan dapat terbang di atas Skyrim sesuka hati, mengebom penduduk Lordaeron tanpa hukuman. Daging dan darah penduduk Lordaeron akan beterbangan kemana-mana, dan mayat-mayat akan berserakan di tanah. Hanya dalam 2 hari, kerajaan kebenaran sejati Sangbang kita dapat membombardir provinsi Skyrim yang kecil hingga tak sehelai rumput pun akan tumbuh. Setelah mendengar kata-kata ini, seluruh aula Raja David kembali hening. Mereka bisa membayangkan pemandangan seperti itu. Mata para anggota ksatria pemakaman lainnya dipenuhi kesedihan. Hanya Tess dan yang lainnya yang masih memiliki tatapan penuh kebencian. Setelah menyerah, bagaimana aku bisa percaya kau tidak akan mengingkari janjimu? Tanya Loris lembut. Apakah Anda punya alasan untuk meragukannya? Jawab Van Gaal. Biarkan aku memikirkan masalah ini, kata Loris setelah berpikir sejenak, tetapi nadanya telah jauh melunak. Seperti yang ia katakan sebelumnya, sebagai Raja Skyrim, ia harus bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Lordaeron. Baiklah, tapi kau hanya punya 1 hari. Setelah 1 hari, kerajaan Sangbang Zenyi akan menghentikan semua kontak dengan Provinsi Tianji. Setelah itu, kau tinggal menunggu kematianmu. Setelah berkata begitu, Fan Jiaxi berbalik, lalu mengaktifkan pola pertempuran ilusi dan langsung menghilang ke langit. Kenapa kau tidak membasminya saja? Tess menatap wajah Loris yang pucat dengan tatapan marah. Apa yang akan berubah jika kita membasminya? Tidak akan ada yang berubah, kata Loris ringan, lalu memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Mundur, bukankah kita akan membahas apakah kita harus menyerah? Tanya Mai. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi aku ingin mengatakan bahwa aku sekarang adalah Raja Skyrim, dan tolong patuhi perintahku dalam segala hal. Loris melanjutkan, lalu memberi isyarat agar semua orang pergi lagi. Bersamaan dengan itu, para pengawal istana perlahan membuka pintu balai Raja David. Seperti kata pepatah, para pengawal istana hanya mematuhi perintah penguasa istana. Menghadapi pemandangan ini, para anggota ksatria pemakaman tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Loris lagi, lalu menatap Xiao Hong yang setengah berlutut di tanah. Mereka sangat berharap Xiao Hong bisa mengatakan sesuatu, mungkin itu akan berpengaruh, tetapi Xiao Hong tidak melakukannya. Mereka bahkan tidak tahu kemana perginya momentum Xiao Hong. Saat ini, Xiao Hong bagaikan gunung berapi yang sunyi. Akan tetapi, meskipun mereka dipenuhi dengan keengganan dan keengganan yang luar biasa, para anggota Funeral Knights menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Setelah itu, pintu aula Raja David perlahan tertutup kembali. Untuk sesaat, hanya Loris dan Xiao Hong yang tersisa di seluruh aula Raja David. Yang mulia, apakah Anda sudah memutuskan untuk menyerah? Setelah beberapa lama, Xiao Hong akhirnya berbicara, nadanya sangat ringan, seringan bulu. Jangan khawatir, aku akan memastikan keselamatanmu, bahkan sampai saat-saat terakhir. Loris kembali mengalihkan tatapan sedihnya kepada Xiao Hong dan berkata lembut, semuanya penuh dengan ketidakberdayaan dan kekejaman. Dia telah bertahan selama 1000 tahun, tetapi dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini, seolah-olah dewa ingin menghancurkan rakyat Lordaeron. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi, dengan sangat tenang, lalu perlahan berdiri. Di aula Raja David yang luas dan kosong, suara gesekan dan benturan armor pantang menyerah terdengar sangat jelas. Lalu Xiao Hong perlahan berbalik dan berjalan menuju pintu. Ah Hong, apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu lagi? Tepat ketika Xiao Hong tiba di pintu, Loris tiba-tiba berbicara lagi. Aku tahu keputusanmu tidak bisa diubah, tapi kuharap keputusanmu tidak salah. Xiao Hong menoleh sedikit dan menjawab. Beberapa hari yang lalu, bayangan hitam itu datang untuk berbicara denganku. Kurasa apa yang dia katakan sangat masuk akal dan memang benar bahwa terkadang orang harus belajar berkorban, kata Loris lembut sambil menatap punggung Xiao Hong. Matanya agak merah dan ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Apa yang dia katakan padamu? Tanya Xiao Hong. Nanti kau akan tahu, jawab Loris. Xiao Hong tidak bertanya lebih lanjut. Ia perlahan membuka pintu aula Raja David dan keluar dengan tenang. Punggungnya tampak kosong dan sepi. Saat kami berjalan keluar dari King David S. Hall, butiran-butiran salju yang tersebar sudah melayang di langit, bercampur dengan kelopak bunga merah yang berguguran. Sambil menatap kepingan salju yang berjadewa dari langit, Xiao Hong terdiam. Perlahan ia mengulurkan tangannya dan mengenakan kembali tudung hitam besar itu. Kemudian, ia memimpin para bawahannya yang berdiri di pintu dan berjalan keluar istana. Dari awal hingga akhir, seluruh tim tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya bergerak maju tanpa suara di tengah salju. Cuaca di awal musim dingin cukup dingin. Logikanya, setiap rumah tangga sebaiknya tetap di rumah mereka yang hangat dan nyaman saat ini, lalu menikmati hotpot.
Akan lebih baik lagi jika ada 2 botol arak beras. Namun, saat ini, penduduk Lord Daeron tidak. Tepat ketika Xiao Hong melangkah keluar istana dan melewati menara lonceng sang, banyak penduduk Lord Daeron berdiri diam di kedua sisi jalan di hadapannya. Mereka tidak berbicara, melainkan menatap Xiao Hong dalam diam. Tak peduli bagaimana kekuasaan didistribusikan di Skyrim, tak peduli apakah Xiao Hong mendapatkan Helm of Kings, di hati rakyat Lord Daeron di Skyrim, Xiao Hong adalah pilar yang mereka andalkan. Xiao Hong telah memberikan segalanya, tapi sekarang, Xiao Hong menatap orang-orang di kedua sisi jalan, ekspresinya tetap tak banyak berubah, melangkah di atas salju putih tipis, masih berjalan dengan tenang, dan orang-orang di kedua sisi jalan hanya bergerak mengikuti gerak tubuh Xiao Hong. Yang mulia, tepat ketika Xiao Hong sudah setengah jalan, seorang pria parubaya di jalan tiba-tiba memanggil namanya. Xiao Hong perlahan berhenti dan menatapnya, ekspresinya masih tenang. Apa yang akan terjadi pada kita di masa depan, kata pria parubaya itu setelah ragu sejenak. Jangan khawatir, kalian semua akan baik-baik saja. Percayalah, aku akan melakukannya dengan segala cara. Xiao Hong tersenyum, tetapi senyum ini penuh dengan kepahitan. Tak berdaya, tak berdaya, tak berdaya. Setelah meninggalkan kota Valet, Xiao Hong melangkah ke celah angkasa dan kembali ke wilayah Kaspia. Saat itu, moral pasukan Lord Daeron, yang mendengar berita itu, telah jatuh ke titik terendah. Mereka enggan meletakkan pola pertempuran di tangan mereka dan membiarkan orang lain memanipulasi mereka. Mereka enggan mati di jalan pengasingan. Mereka adalah para pejuang, dan medan perang untuk mempertahankan tanah air mereka dan jalan untuk membasmi musuh-musuh mereka adalah tempat yang seharusnya. Xiao Hong tentu saja tahu semua ini, tetapi ia tetap memilih untuk diam. Ia tidak mendapatkan helm raja, jadi ia tidak bisa mengubah apapun. Bahkan, Xiao Hong benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengubahnya kali ini. Terlebih lagi, Loris sudah memutuskan, dan ia begitu keras kepala sehingga tidak akan mengubahnya sama sekali. Saat ini, perubahan kehidupan ras Lord Daeron perlahan memudar bagai bunga merah yang bermekaran. Bagaimana masa depan mereka nanti? Semalam berlalu, dan Xiao Hong nyaris tak tidur sekejap pun, tak berucap sepatah kata pun. Ia hanya menatap langit-langit dengan tenang. Di luar jendela sudah ada langit berbintang. Bintang-bintangnya indah dan dalam, menggantung tinggi di langit malam. Xiao Hong, yang berbaring di ujung tempat tidur, hanya menatapnya dengan tenang, tanpa berkata sepatah kata pun. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Xiao Hong. Harrison, kalau sekarang kamu jadi kamu, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Hong berbaring di ujung tempat tidur, bergumam sendiri, nadanya penuh ketidakberdayaan dan keraguan. Kini Xiao Hong sangat berharap ada yang bisa membantunya, tetapi tak ada. Ia sangat berharap bisa melihat secercah harapan agar bisa memperjuangkannya, tetapi tetap tak ada. Segalanya dalam keputusasaan yang tak berujung. Terlebih lagi, saat ini, Loris tampak bertekad untuk menyerah. Semua orang tahu betul kekeras kepalaan Loris. Lagi pula, saat ini, selain menyerah, apalagi jalan yang bisa ditempuhnya. Dalam sekejap mata, malam berlalu dengan cepat. Di pagi hari, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Kepingan salju masih mengambang di langit. Hembusan angin dingin bersiul, mengangkat salju di tanah dan membuatnya melayang kembali di langit. Bumi tertutup kabut. Xiao Hong, yang hampir tidak beristirahat sepanjang malam, tampak semakin pucat, dan baju besinya yang berbintik-bintik mencerminkan perubahan hidup dan ketidakberdayaannya. Sesampainya di lantai pertama gedung kantor dan mendorong pintu kayu aula, angin dingin bercampur butiran salju bertiup dari pintu, menyapu jubah hitam Xiao Hong yang pang camping, membuatnya berkibar. Di pintu ruangan ini, Flo, Mai, Tess, Wei An, dan Gus, beberapa master jiwa di Lord Daeron yang masih mampu bertarung, berbaris dan setengah berlutut di depan pintu, setengah berlutut di depan Xiao Hong. Melihat pemandangan ini, wajah Xiao Hong tidak menunjukkan keterkejutan, tetapi justru menjadi lebih tenang. Ia perlahan keluar dari ruangan dan berdiri di tangga. Rakyat Lord Daeron tidak akan pernah menyerah. Saya harap Yang Mulia dapat membujuk Yang Mulia, atau memimpin kami untuk terus berjuang. Kami bersedia bersumpah setia kepada Yang Mulia sampai mati. Wei An menundukkan kepalanya dalam-dalam dan memohon dengan nada tegas. Tess, Flo dan yang lainnya juga menundukkan kepala mereka dalam-dalam, mata sedih mereka bersinar dengan keteguhan hati dan tekad. Dekrit kerajaan telah tiba. Pada saat itu, sebuah kavaleri meraung di jalan di kejauhan, menyapu salju putih saat mereka muncul tepat di depan Xiao Hong. Kelompok kavaleri ini tak lain adalah pengawal istana kerajaan. Yang Mulia Loris, setelah pertimbangan yang matang,
demi menjaga percikan terakhir Lord Daeron, kami telah memutuskan untuk menyerah. Wilayah seperti Wang Lihai harus bersiap untuk menyerah. Garis pertahanan Rima akan dibuka tepat waktu pukul 8. Saya tetapkan ini. Para pengawal istana membacakan dekrit istana kata demi kata, lalu perlahan-lahan menyerahkan gulungan sutra di tangan mereka kepada Xiao Hong. Xiao Hong tetap diam. Ia menatap tajam ke arah penjaga itu dan perlahan mengambil kertas itu. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Yang Mulia Loris, izinkan saya memberitahu Anda bahwa dia telah menyiapkan kapal perang berpola sihir yang relatif utuh dari kapal perang berpola sihir sitaan. Anda bisa masuk dan keluar dari sini secara diam-diam nanti. Penjaga istana melirik Xiao Hong dan berbisik. Katakan pada Yang Mulia, Loris, bahwa aku tidak akan pergi. Tolong lihat juga apa yang kukenakan. Apa itu zirah sang pantang menyerah. Xiao Hong sedikit menoleh dan menatap para pengawal istana. Para pengawal istana kerajaan menatap tatapan Xiao Hong yang dalam, menelan ludah mereka tanpa sadar, lalu mundur 2 langkah tanpa sadar. Setelah jeda, mereka perlahan berbalik dan pergi, melirik kelima pengendali jiwa di depan mereka dengan sudut mata mereka. Kelima master jiwa itu masih tidak bergerak, hanya mengangkat kepala sedikit dan menatap Xiao Hong penuh harap. Lord Daeron telah mencapai momen hidup dan mati. Xiao Hong tidak mengatakan apa-apa, terdiam sejenak, lalu perlahan mengeluarkan pola sihir komunikasi dari pinggangnya, mengaktifkannya, dan mengirim permintaan panggilan ke Loris. Ah Hong, ada apa? Aku sudah menyiapkan perlengkapan untukmu pergi. Cepatlah pergi, kata Loris kepada Xiao Hong dengan nada lembut. Bisakah kita, tidak menyerah dan berjuang untuk kebebasan? Sekali lagi Xiao Hong berhenti sejenak dan berkata dengan nada berat, kata-katanya dipenuhi dengan nada memohon. Tidak, aku sudah memutuskan. Lagi pula, aku sekarang penguasa tertinggi Provinsi Langit. Ngomong-ngomong, biarkan Tes dan yang lainnya bersiap menyambut tim Sangbang Zenyi. Loris menjawab dengan nada tegas. Ini juga gayanya yang biasa. Setelah keputusan dibuat, keputusan itu tidak akan diubah. Membiarkanku menghadapi musuh dan menjadi tawanan ini mustahil. Aku lebih baik pergi dan tidak pernah berurusan dengan Skyrim lagi. Tes menatap Loris di layar yang terang dengan kesedihan dan amarah di matanya, lalu perlahan berdiri, berbalik, dan pergi. Lalu Wei An, Gus, dan Mai perlahan berdiri, berbalik dan berjalan pergi. Dalam sekejap mata, area di depan Xiao Hong telah kosong. Pilar-pilar Skyrim mulai runtuh saat itu. Hanya Flo yang masih setengah berlutut di depan Xiao Hong, matanya merah dan basah. Ia tak rela menerima kenyataan bahwa Skyrim telah berakhir dan warisan terakhir ras Lord Daeron telah hancur, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama, Loris dengan kejam memutuskan kontak. Faktanya, Loris juga mengalami kesulitan. Dia benar-benar tidak ingin melihat keturunan Lord Daeron menderita. Menatap ruang kosong di hadapannya dan pemandangan Tes beserta yang lainnya yang sedang berpisah, Xiao Hong tak dapat menahan diri untuk menutup matanya perlahan-lahan dan menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah ia sedang berpikir, atau seolah-olah ia sedang meratap. Yang Mulia Loris, sejak kedatangan saya di Provinsi Skyrim, saya, Xiao Hong, selalu menganggap Anda sebagai ayah saya. Anda satu-satunya kerabat saya, gumam Xiao Hong, sambil memegang erat pola sihir komunikasi di tangannya. Kemudian, Xiao Hong mengabaikan Flo dan diam-diam melewati Flo, sambil berpikir untuk pergi. Pada pukul 8 pagi, Loris secara pribadi memberi perintah, memerintahkan Rima, yang telah berdiri selama 1000 tahun, untuk menjaga garis depan dan membuka gerbang kota. Melihat pemandangan ini, Fangasi, yang berada di Saint Purple City, tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Ia kemudian memerintahkan melalui pola sihir komunikasi divisi ke-1 hingga ke-20, yang berjumlah 200.000 orang, akan memasuki Provinsi Skyrim dan menerima penyerahan diri rakyat Lord Daeron sesuai rencana. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan Skyrim memiliki pola perang lagi dan akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Saat Fan Jiaxi memberi perintah demikian, sambil menatap prajurit Sangbang di depan barisan penjaga Ruima, 200.000 orang mulai menyerbu masuk dari berbagai gerbang kota, bagaikan binatang buas, dan kemudian pergi ke berbagai daerah secara terpisah. Strategi penyerahan diri yang dirumuskan Fan Jiaxi bahkan lebih brutal. Semua pasukan dilucuti perlengkapannya dan ditahan sebagai penjahat perang. Pria dewasa dipisahkan dari wanita muda, dan orang dewasa, anak-anak, serta lansia dipisahkan, lalu diperlakukan berbeda. Para pria dewasa dikirim ke berbagai daerah pertambangan untuk bekerja sebagai buruh, dan anak-anak dijual kepada keluarga-keluarga di negeri Sangbang Zenyi, yang secara nominal dimaksudkan untuk diasuh. Sedangkan para wanita, mereka dijadikan pelayan atau dijual ke federasi lain untuk dijadikan istri atau selir.
Sedangkan para lansia, mereka hanya akan menciptakan kecelakaan dan membasmi mereka semua, karena membiarkan mereka hidup hanyalah pemborosan makanan. Setelah Skyrim dikosongkan, yang tersisa hanyalah membakar buku-buku yang diwariskan dari Lord Aeron dan mengambil semua teknologi yang berguna. Bahkan jika penduduk Lord Aeron selamat, kepercayaan, budaya, dan ras mereka akan hancur total, dan kekaisaran Lord Aeron serta Harrison akan menjadi legenda. Hanya dalam beberapa puluh menit, dengan masuknya 200.000 tentara Sangbang, Provinsi Langit yang awalnya damai dan tenang mulai menjadi kacau. Di samping kekacauan, terdengar pula tangisan rakyat Lord Aeron yang dipukuli dan dianiaya, serta suara prajurit Lord Aeron yang menyanyikan lagu pertempuran Lord Aeron saat mereka ditawan. Seluruh daratan Skyrim telah menjadi kacau. Pemandangan seperti itu tentu saja dapat diabadikan oleh perusahaan-perusahaan malaikat Federasi Apenini. Melihat ke layar cahaya, segel Harrison rusak dan terus menghilang. Tanah Skyrim yang damai menderita akibat kehancuran pasukan negara bagian atas, dan rumah-rumah diinjak-injak. Kesedihan, ketidakberdayaan, dan keengganan juga terpancar di wajah tua Green. Itulah rumah dan sumber penghidupan rohani mereka. Pemandangan di hadapan mereka memberitahu mereka tanpa ampun bahwa ras Lord Aeron berada di ambang kehancuran. Karena tidak dapat membantu, mata Green yang sayu kembali memancarkan warna merah basah. Kenapa ini terjadi? Ailuo hanya bisa mendesah. Lord Aeron menyerah? Tidak. Eugene, yang selalu tenang, menjadi mudah tersinggung saat ini. Matanya berkilat enggan dan sedih tak berujung. Kalau kita tidak menyerah, apalagi yang bisa kita lakukan? Green mengangkat kepalanya sedikit dan mendesah ke langit. Penduduk Lord Aeron di setiap sudut Tiger Universe, sebagian mengenakan pakaian indah, sebagian berpakaian punk camping, tampak seperti pengungsi, tetapi saat ini, mereka semua tampak sama, berdiri diam di depan layar cahaya, menangis terus-menerus, entah mereka lelaki tua yang kesepian atau generasi muda Lord Aeron yang baru. Begitu saja, baik saat berdiri di alun-alun maupun di rumah, tubuhku bergetar dan air mata membasahi pipiku. Pada saat ini, Lord Aeron menangis, dan pada saat ini Demon Star mengerang. Kejayaan masa lalu tampaknya telah berubah menjadi kepedihan dan luka yang mendalam saat ini. Bunga merah yang layu, akankah kau mekar lagi tahun depan? Bangsa Lord Aeron yang telah menderita penganiayaan selama ribuan tahun, apakah kau masih punya hari esok? Angin dingin menderu, seolah berembus menembus hati penduduk Lord Aeron. Ketidakberdayaan, frustrasi, dan keengganan telah berubah menjadi salju putih yang berarak saat ini. Xiao Hong, berbalut baju zirahnya yang tak kenal ampun, berjalan sendirian menyusuri dunia bersalju, selangkah demi selangkah menuju punggung gunung. Wajahnya tanpa ekspresi. Apakah itu kedamaian atau kebosanan atau kesedihan? Tak seorang pun tahu. Selain suara kresek langkah kaki yang menginjak salju putih, tak ada suara lain. Jubah hitam yang agak punk camping di belakangnya berkibar tertiup angin dingin, penuh lubang dan berbintik-bintik. Menyeberangi jalanan kota dan menyusuri hutan yang layu, Xiao Hong melangkah maju tanpa suara, tanpa menoleh ke belakang atau berhenti. Setiap langkah yang diambilnya seakan menjadi keputusan tentang nasib Lord Aeron, dan pergulatan batin yang hebat. Tubuh berbentuk telur di perutnya mulai berdetak lagi. Perlahan melangkah ke punggung gunung dan berdiri di tanah yang tertutup salju, Xiao Hong dapat melihat seluruh kota kuno Fei dan kota Hongdu, yang hanya dipisahkan dari kota kuno Fei oleh sebuah gunung. Jalanan di sana sudah dipenuhi tentara dari negara bagian atas. Di barak, para prajurit Lord Aeron yang tak kenal ampun dipukuli habis-habisan. Mereka tidak berani melawan, karena saat ini melawan berarti melanggar perintah dan melawan perintah Loris. Dengan tatapan mata yang tak kenal menyerah, mereka dijatuhkan ke tanah oleh tentara Sangbang yang kejam dan jatuh ke dalam genangan darah. Para prajurit Lord Aeron yang bangga dan pantang menyerah menderita penindasan dan penghinaan yang tak berkesudahan. Mereka seharusnya memaknai martabat mereka di medan perang, alih-alih hidup di sini. Mereka ditindas, ditangkap, dan dicap sebagai penjahat perang karena membela tanah air mereka. Di daerah pemukiman Lord Aeron, tentara Sangbang secara paksa merebut anak-anak Lord Aeron dari orang tua mereka satu persatu dan memenjarakan mereka di kereta binatang roh curian. Wajah anak-anak yang menangis pilu setelah dipisahkan dari ayah dan ibu mereka terpatri kuat di hati Xiao Hong. Ia juga melihat para orang tua berlutut di tanah dalam kesedihan mendalam setelah kehilangan bayi-bayi kesayangan mereka. Kemudian, seorang tentara dari Sangbang dengan paksa memisahkan perempuan itu dari suami dan kekasihnya, lalu menahan mereka dalam beberapa kategori. Untuk sementara waktu, tragedi semacam itu dapat disaksikan di mana-mana di seluruh provinsi langit. Lagu militer Lord Aeron yang dinyanyikan dengan suara menyedihkan samar-samar dapat mencapai telinga Xiao Hong.
Ras Lord Daeron tak bisa melupakan dan tak bisa diganggu. Xiao Hong berdiri di punggung bukit, bergumam sendiri, lalu mengambil pola sihir komunikasi dan mencoba mengajukan permintaan panggilan kepada Loris, tetapi balasan yang diterimanya hanyalah penolakan. Melihat pemandangan ini, Xiao Hong dengan lembut menyingkirkan pola sihir komunikasi, mengangkat kepalanya dan melirik langit bersalju, perlahan mengeluarkan manik pola sihir merah dari tas pola sihir, mengaktifkannya, dan melemparkannya ke langit dengan kuat. Suara mendesing. Diiringi suara gesekan udara yang keras, cahaya merah melesat dari tangan Xiao Hong, lalu meledak di angkasa, membentuk kembang api merah menyala yang bermekaran di angkasa. Ini adalah sinyal bagi pasukan tawanan untuk berkumpul. Flow, yang berada di kota kuno Fei, memandangi kembang api di langit. Matanya yang kosong kembali dipenuhi kehidupan, dan Xiao Hong yang pendiam mulai bertindak. Para tahanan yang kebingungan, terjebak dalam dilema di pangkalan militer Feigo, menyaksikan kembang api berwarna merah darah meledak dari punggung gunung. Tatapan mereka kembali tenang. Tak lagi kebingungan, mereka melangkah lebar menuju punggung gunung. Lebih dari 10 menit kemudian, Flo dan pasukan tawanan telah tiba di belakang Xiao Hong. Tak seorang pun berbicara, hanya setengah berlutut di belakang Xiao Hong. Jika langit punya mata, mengapa ia melepaskan kekacauan seperti itu? Jika bumi punya roh, mengapa ia melihat kita terombang-ambing sendirian? Jika para dewa punya penglihatan, mengapa mereka membiarkan kita mengembara? Aku telah hidup setara dengan langit, bumi, dan para dewa, tetapi mereka memperlakukan kita seperti ini. Mengapa kita masih harus menaati hukum kebajikan, kebenaran, dan kepatutan mereka jika semuanya adalah rencana mereka? Aku, Xiao Hong, lebih suka menentang kehendak langit dan para dewa. Kita harus memegang takdir kita sendiri di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Xiao Hong membalikkan badan. Ia mengucapkan setiap kata, suaranya gemetar, hatinya dipenuhi duka, lalu ia hanya mengangkat satu jari. Flo mengerti dan segera membuka celah ruang. Xiao Hong terdiam, hanya menatap pegunungan yang menjulang tinggi, kota Lord Daeron yang indah, dan wajah-wajah yang menangis di belakangnya. Kemudian, perlahan-lahan ia mengangkat lengannya, menutupi kepalanya dengan tudung besar, dan menggenggam iman es di satu tangan, ia melangkah ke celah angkasa tanpa ragu. Detik berikutnya, yang muncul di hadapan Xiao Hong adalah kota Valet yang megah, kota suci kekaisaran Lord Daeron. Pada saat itu, ketiga lonceng itu terus berayun di bawah dentuman roda gigi raksasa, dalam dan hikmat. Lonceng itu melambangkan kebanggaan, semangat pantang menyerah, dan keyakinan rakyat Lord Daeron, tetapi tidak melambangkan kepasrahan. Setelah mengamati secara mendalam arah istana kerajaan, Xiao Hong berangkat menuju jalan menuju istana, diikuti dari dekat oleh Flo dan pasukan tawanan. Sepanjang jalan ada bunga-bunga merah, beterbangan di seluruh daratan, dengan wangi samar yang khas, terbawa angin. Di balai Raja David, Loris duduk sendirian di singgasana, diam tak bergerak. Ia tahu seperti apa situasi di luar. Saya juga tahu bahwa Tess dan Wei An telah memutuskan untuk berpisah, dan itu tidak masalah. Ia juga telah memerintahkan pengawal istana untuk tidak menerima siapapun dan istana disegel, menunggu penyerahan kekuasaan. Namun, pada saat ini, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di luar pintu, dan melalui celah pintu, beberapa sinar cahaya terpantul ke tanah. Segera setelah itu, pintu kayu besar Aula Raja David terbuka perlahan, dan Sue Xuanrong, kepala daerah Kabupaten Hancang, berjalan masuk perlahan, bersandar pada tongkat di tangannya dan mengenakan jubah linen kasar. Sue Xuanrong, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Loris ketika dia melihat Sue Xuanrong datang tanpa diundang. Kau lihat apa yang terjadi di luar, mereka merenggut anak-anak dan masa depan kita. Mereka menginjak-injak segalanya dan menodai kepercayaan rakyat Lord Daeron. Apa yang kau lakukan hanya akan membuat rakyat Lord Daeron punah. Tarik kembali komando kerajaanmu, yang mulia. Sue Xuanrong sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata kepada Loris. Nada suaranya tidak memohon, hanya saran. Tidak, aku sudah memutuskan. Sesulit apapun, mereka masih hidup, jawab Loris tegas. Hidup lebih buruk daripada kematian. Sang ibu telah kehilangan anak-anaknya, sang suami telah kehilangan istrinya, dan penduduk Lord Daeron telah kehilangan keyakinan mereka yang teguh. Hidup seperti ini lebih buruk daripada kematian, kata Sue Xuanrong. Pada saat ini, dua pengawal istana, memegang tombak ajaib besar, telah melintas di depan Sue Xuanrong, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Sue Xuanrong harus pergi. Kekeras-kepalaan dan kepengecutanmu akan membuatmu berdosa bagi ras Lord Daeron. Sue Xuanrong hanya mengucapkan kata-kata itu, lalu perlahan berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Xiao Hong, yang memimpin pasukan tawanan,
diam-diam berhenti di depan menara lonceng sang yang besar. Lonceng sang yang berbintik-bintik itu masih bergema tanpa daya. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap langit yang luas, lalu menatap kelopak bunga merah yang jatuh di telapak tangannya. Akhirnya, Xiao Hong mengepalkan tangannya yang terangkat, dan melemparkan kelopak bunga merah itu ke samping. Kemudian Xiao Hong merapikan jubah hitamnya, dan dengan aura dingin dan kejam, ia berjalan melewati menara Sangzong menuju istana kerajaan. Pada saat ini, jembatan angkat istana kerajaan telah ditinggikan, dan Loris tidak ingin lagi bertemu siapapun. Kedua pengawal istana di samping jembatan gantung sedikit bingung ketika melihat Xiao Hong. Mereka tidak tahu harus bersikap seperti apa saat ini. Turunkan jembatan angkatnya. Xiao Hong bersuara sangat pelan. Bayangan yang dibentuk oleh tudung besar telah menutupi sebagian besar wajah Xiao Hong, hanya menyisakan janggut tipis di dagunya. Maaf, Yang Mulia. Yang Mulia telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan memasuki istana. Dua pengawal istana menjawab. Xiao Hong tidak menanggapi kata-kata itu, tetapi hanya menutup matanya dengan lembut, lalu perlahan mengangkat lengan kanannya. Begitu Xiao Hong mengangkat tangannya, Tinan dan Scarface bergegas keluar dari samping Xiao Hong bersamaan, bagaikan dua bilah pedang hitam tajam. Dalam sekejap, Tinan dan Scarface muncul di belakang kedua pengawal istana, dan tangan mereka yang penuh luka telah menutupi mata kedua pengawal istana. Maafkan aku, saudaraku. Tinan dan Scarface saling berbisik, lalu mengayunkan pisau berpola ibel tulang terukir di tangan mereka dan langsung menggorok leher kedua pengawal istana. Darah mengucur deras di salju. Kemudian Tinan dan Scarface mengayunkan tangan mereka lagi dan langsung memotong rantai besi jembatan gantung. Ledakan, ledakan. Detik berikutnya, jembatan gantung raksasa istana kerajaan jatuh terbanting di depan kaki Xiao Hong. Xiao Hong membuka matanya sedikit, lalu tanpa berkata apa-apa, ia melangkah dan langsung masuk ke istana kerajaan Lord Aeron. Pada saat yang sama, penyusupan Xiao Hong juga membuat khawatir penjaga istana kerajaan lainnya. Tepat ketika Xiao Hong dan pasukan tawanannya baru saja melangkahkan kaki ke koridor megah itu, ribuan pengawal istana kerajaan muncul di hadapan Xiao Hong, menghalangi koridor yang lebarnya hanya sekitar 20 meter itu. Yang Mulia, silakan kembali tanpa perintah Yang Mulia, kata pengawal istana kepada Xiao Hong dengan sedikit cemas. Ia tentu tahu siapa Xiao Hong dan apa yang dibawa Xiao Hong kepada bangsa Lord Aeron. Karena itu, bahkan ketika ia mengarahkan tombak ajaib di tangannya ke arah Xiao Hong, nadanya dipenuhi kegelisahan yang tak berujung. Xiao Hong tidak menjawab. Ia hanya memegang iman es dengan satu tangan dan berjalan menuju para penjaga istana selangkah demi selangkah. Saat Xiao Hong terus mendekat, mereka kembali melihat wajah Xiao Hong dengan jelas. Wajahnya dingin dan dalam, memancarkan aura seorang raja. Ia agung dan perkasa, penuh tekanan tak berujung, seolah Harrison masih hidup. Tombak-tombak berpola sihir di tangan mereka tak kuasa menahan gemetar. Yang Mulia, tolong. Sebelum para pengawal istana dapat menyelesaikan kata-kata mereka, Xiao Hong telah muncul di hadapan mereka, dengan tombak berjarak kurang dari 1 sentimeter dari tubuhnya. Yang Mulia, silakan mundur, kata para pengawal istana kerajaan dengan suara gemetar, dan ujung tombak mereka bergetar semakin hebat. Mereka merasakan aura dingin yang mencekik dan membuat mereka sulit bernapas. Klang-klang. Bersamaan dengan bunyi tersebut, tombak ajaib di tangan salah seorang pengawal istana kerajaan terjatuh langsung ke tanah yang dipenuhi kelopak bunga berwarna merah, tatapan matanya dipenuhi kebingungan yang tak berujung. Angkat tombakmu. Rakyat Lord Aeron tidak akan pernah meletakkan senjata mereka, kata Xiao Hong dengan suara rendah dan ekspresi tenang. Ya, Yang Mulia. Pengawal kerajaan itu menjawab, lalu membungkuk dan mengambil tombak berpola ajaib itu. Matanya juga dipenuhi kebingungan. Di satu sisi ada Loris, dan di sisi lain ada Xiao Hong. Ia merasa dilema. Akan tetapi, pada saat ini, mereka mendapati Xiao Hong telah melangkah maju lagi, membiarkan ujung tombak itu ditekan ke dadanya. Melihat para pengawal istana kerajaan, mereka mundur selangkah demi selangkah karena tatapan Xiao Hong yang dalam. Setiap kali Xiao Hong maju selangkah, mereka pun mundur selangkah. Menghadapi aura Xiao Hong yang memikat, mereka sama sekali tidak berani melawan atau bersikap tidak hormat. Pada saat ini, tombak pola ajaib di tangan mereka bergetar, dan mata mereka penuh kekaguman. Dengan cara ini, Xiao Hong terus maju, sementara para pengawal istana mundur sepenuhnya, dan akhirnya berhenti di alun-alun di depan Balai Raja David. Di belakang mereka terdapat Balai Raja David, dan tidak ada jalan untuk mundur. Di sisi lain, Xiao Hong melirik para pengawal kerajaan yang menghalangi pintu Aula Raja David, memejamkan mata sejenak, dan menggenggam erat iman es di tangan kanannya.
Ia lalu perlahan menariknya keluar, dengan ujung pedang mengarah langsung ke aula Raja David. Kau mengenalinya, ini senjata Harrison. Aku, Xiao Hong, adalah Harrison. Aku, Xiao Hong, adalah tekad teguh rakyat Lord Aeron. Aku rela meninggalkan segalanya demi keyakinanku. Demi Raja Lord Aeron, kuperintahkan kau berlutut. Xiao Hong tiba-tiba bersuara rendah, penuh kebanggaan, keagungan, dan keteguhan. Inilah semangat Raja Lord Aeron. Klak, klak, klak. Tepat saat Xiao Hong baru saja selesai berbicara, suara tombak sihir jatuh satu demi satu. Semua penjaga istana kerajaan telah kehilangan keberanian untuk melawan Xiao Hong dan keberanian untuk melawan Raja Lord Aeron. Meskipun mereka hanya mematuhi perintah Loris, mereka harus lebih mematuhi perintah Raja Lord Aeron. Saat itu, semua pengawal istana berilusi bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah Harrison, jiwa Lord Aeron yang sebenarnya. Salam hormat kepada Yang Mulia Xiao Hong, saya bersedia bersumpah setia kepada Anda sampai mati. Guan Jianchang, yang berdiri di antrean, menatap wajah Xiao Hong yang dalam dan agung, meletakkan senjatanya, berlutut di hadapannya tanpa ragu, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sapaannya bukan Yang Mulia, melainkan Yang Mulia. Perbedaan satu kata ini memiliki makna yang menggugah pikiran. Saat Guan Jianchang setengah berlutut di hadapan Xiao Hong, tim Guan Jianchang pun berlutut, lalu seluruh brigade, dan akhirnya semua pengawal istana meletakkan senjata mereka dan berlutut di hadapan Xiao Hong. Saat itu, mereka tak berniat mundur dan memutuskan untuk menyerah kepada Xiao Hong, mengkhianati Loris, dan mengkhianati Skyrim, tetapi mereka tetap setia kepada ras Lord Aeron dan keyakinan mereka yang teguh. Xiao Hong tidak berbicara, tetapi sekali lagi mengarahkan tatapan dinginnya ke aula Raja David, pusat kekuasaan tertinggi di Provinsi Langit. Kemudian ia melangkah lagi, melewati para pengawal istana, dan melangkah menuju aula Raja David. Mengikuti di belakangnya adalah Flo, Tinan, dan Wosi, tiga bawahan Xiao Hong yang paling setia. Ketika tiba di pintu balai Raja David, Xiao Hong ragu sejenak, tetapi akhirnya meletakkan tangannya di pintu kayu besar dan mendorongnya dengan keras. Ledakan, suara pintu kayu yang membentur dinding terdengar, dan pemandangan balai Raja David kembali muncul di hadapan Xiao Hong. Yang berbeda dari sebelumnya adalah tatapan mata Xiao Hong yang kini tak lagi penuh hormat, melainkan dingin. Loris, yang sedari tadi duduk di singgasana, memperhatikan pintu didorong terbuka dengan keras. Ekspresinya tak banyak berubah. Ia hanya menatap pintu dengan penuh harap, menatap Xiao Hong yang sedang memegang iman es. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin dingin. Di balik tudung hitam mantelnya, Loris tak bisa melihat ekspresi seperti apa yang ditunjukkan Xiao Hong. Apa yang dapat dilihatnya adalah para pengawal istana setengah berlutut di belakang Xiao Hong dengan tunduk. Untuk sesaat, aula yang kosong dan sunyi itu hening. Di kedua ujung aula kerajaan berdiri Loris dan Xiao Hong, seolah-olah sedang berhadapan. Xiao Hong, kau di sini. Loris menunjukkan senyum tipis yang muram, menatap Xiao Hong, dan berkata dengan lembut. Xiao Hong melangkah maju beberapa langkah dan tiba di tangga singgasana. Iman es di tangannya sudah menyentuh tanah. Badan pedang berbintik-bintik itu memancarkan semburan udara dingin, dan pola-pola sihir di atasnya juga memancarkan cahaya biru redup. Mata kepala naga es pada pelindung pedang juga bersinar dengan cahaya biru. Sambil memegang gagang pedang dengan kedua tangan, Xiao Hong membungkuk sedikit demi sedikit, berlutut di depan Loris dengan lutut ditekuk. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Salam, Yang Mulia Loris." "Apa yang kamu lakukan di sini?" Loris menatap Xiao Hong Dao dengan tenang dan kalem. "Sejak aku, Xiao Hong, tiba di Skyrim, kaulah satu-satunya kerabatku. Namun kini aku harus membela kepercayaan rakyat Lord Aeron dan martabat kekaisaran Lord Aeron yang tak tergoyahkan, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lord Loris. Kekaisaran Lord Aeron tidak akan runtuh, dan ras Lord Aeron tidak akan binasa. Demi ini, aku rela menyerahkan segalanya." Setelah mengatakan itu, Xiao Hong tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang mata dinginnya dipenuhi dengan momentum yang tak berujung, dingin, mulia, dan tegas. Itulah mata Harrison, dan cahaya keyakinan es di tangannya mulai bersinar. Kemudian Xiao Hong tiba-tiba berdiri, melepas tudung besarnya, memperlihatkan rambut putihnya yang telah lapuk. Ekspresinya berubah menjadi sangat garang. Ia menggenggam iman es erat-erat, perlahan melangkah ke tangga singgasana, dan mengangkat iman es di tangannya tinggi-tinggi ke arah Loris. "Selamat tinggal selamanya, aku, Xiao Hong, adalah Raja Lord Aeron yang sebenarnya." Xiao Hong mengucapkan kata demi kata, matanya merah dan basah,
lalu dia mengayunkan iman es di tangannya dan menebasnya dengan keras. Engah! Suara pedang yang mengiris daging dan darah terdengar tanpa ampun. Melihat tangan Xiao Hong, iman es telah mengiris langsung dari bahu Loris hingga ke dadanya dan mencapai tulang rusuknya. Darah langsung menyembur keluar. Di sisi lain, Loris tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir, membiarkan darah mengalir keluar. Kemudian ia masih menatap Xiao Hong dengan penuh harap, lalu perlahan menutup matanya, dan jatuh ke tanah dari singgasana sedikit demi sedikit. Iman es di tangannya sekali lagi berlumuran darah. Flo, Tinan dan Master Wo setengah berlutut di tanah, tanpa bersuara, tetapi hanya menundukkan kepala sedikit ke arah Loris. Tik, tik, dua garis air mata kembali mengalir dari mata Xiao Hong dan jatuh ke tanah, tetapi ekspresi Xiao Hong masih penuh dengan sikap dingin dan tekad, dan di balik tekad ini terdapat kesedihan yang tak berujung. Tak seorang pun tahu bahwa orang yang paling terpukul atas pembasmian Loris adalah Xiao Hong. Xiao Hong juga akan didakwa atas kejahatan pembasmian raja dan bahkan pembasmian ayah. Namun saat ini, jika Loris tidak mati, ia hanya bisa menyaksikan Lord Daeron hancur total. Klik, perlahan-lahan menarik keluar dekrit kerajaan yang dikeluarkan Loris dari pinggangnya, dan melemparkannya dengan santai di samping tubuh Loris. Xiao Hong memegang iman es yang berlumuran darah, perlahan berbalik, tanpa melihat siapapun, berjalan perlahan melewati Flo yang setengah berlutut, perlahan melangkah keluar dari istana, dan berjalan menuju ke arah Gunung Kuali Ibel. Di hamparan salju putih yang luas, baju zirah yang berbintik-bintik, jubah yang pang-camping, dan sosok yang kesepian dan lapuk membentuk gambaran unik di depan semua orang, yang membuat orang-orang mendesah dan membungkuk kagum. Kehancuran konyol sekali. Demi kebangkitan Lord Daeron, Xiao Hong rela mengorbankan segalanya. Untuk siapa lonceng sang berdentang ketika gerbang istana diturunkan, Xiao Hong dinobatkan sebagai raja. Ketika ia memulai perjalanan menuju Gunung Kuali Ibel, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang tak berujung. Semua yang dilakukan Xiao Hong bukanlah untuk keabadian atau kehidupan abadi, melainkan hanya harapan agar Lord Daeron dapat bangkit kembali. Sang Nabi tak dapat meramal masa depan, dan Lord Daeron tak dapat mengakhiri masa kini. Yang bisa dilakukan Lord Daeron hanyalah memahami bahwa cinta tak berguna, kebencian tak berbatas. Hanya kebencian yang dapat menginspirasi orang dan membuat penduduk Lord Daeron membunyikan lonceng kematian yang terlambat bagi orang lain. Gunung Kuali Ibel tetap dingin seperti biasa, dan bongkahan es hijau masih bagaikan cakar tajam, memamerkan taring dan cakarnya, lalu melesat menuju angkasa. Salju putih di sini telah berubah menjadi badai salju dingin, bercampur dengan angin dingin, bersiul berlalu. Xiao Hong berjalan sendirian dan tenang di dataran bersalju. Punggungnya tampak sangat kecil di dataran bersalju yang luas ini. Hanya jejak kaki panjang yang tertinggal di belakangnya, menuju Gunung Moding, semakin menjauh, sepi dan sunyi. Di langit, salju putih dingin masih mengambang, tetapi tidak dapat menyembunyikan jejak kaki Xiao Hong dan punggungnya yang terpencil. Dan di wajah Xiao Hong, selain dua garis air mata, tak ada lagi rasa iba. Yang ada hanya ketenangan, kedamaian, dan dingin serta mendalam seperti badai salju. Iman es di tangannya memancarkan cahaya sedih di tengah salju putih. Di belakang Xiao Hong terdengar tangisan sedih Lord Daeron, di belakang Xiao Hong terdengar tatapan mata Lord Daeron yang tak berdaya, di belakang Xiao Hong terdengar Lord Daeron yang berada di ambang kehancuran. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Gunung Kuali Ibel tepat di depannya. Gunung itu tinggi dan lurus, bagaikan pedang yang tak tergoyahkan, tertancap di pusat provinsi langit. Tanpa ragu, Xiao Hong perlahan melangkah, selangkah demi selangkah, dan menaiki anak tangga menuju puncak Gunung Kuali Ibel. Anak tangga itu tertutup es hijau, dalam dan berat, seperti bunyi lonceng sangsong. Setiap langkah yang diambilnya seakan menjadi transformasi bagi Xiao Hong. Masa lalu yang suram dan masa kini yang suram seakan terukir di setiap langkahnya. Xiao Hong menanggung semua dosa dan penderitaannya sendiri. Ia adalah seorang raja yang membantai, Ibel pembantai, dan mungkin bahkan menghadapi aib sejarah. Segalanya tampak begitu tak berdaya, tetapi Xiao Hong tetap memulai jalan tanpa jalan kembali, di jalan menuju menjadi Ibel, tanpa ragu. Yang diinginkan Xiao Hong bukan lagi kepasrahan, melainkan membuktikan harapan melalui perjuangan. Tatapan kosong itu tak mampu menyembunyikan keyakinan Xiao Hong. Ditemani angin dingin yang menderu dan salju putih yang membekukan, Xiao Hong berjalan selangkah demi selangkah, melewati tikungan terakhir, dan akhirnya melangkah ke puncak Gunung Bintang Ibel lagi. Helm Raja tampak masih tertidur di dalam es, seolah tak berniat bangun. Ia hanya diam memandangi segala sesuatu di Lord Daeron, acuh tak acuh. Iman es yang berlumuran darah mengetuk pelan di depan helm raja.
Xiao Hong sekali lagi setengah berlutut di depan helm raja, sedikit menundukkan kepalanya. Rambut putihnya yang panjang berkibar tertiup angin dan diiringi salju. Salam, Lord Harrison, gumam Xiao Hong, kurasa kali ini, aku akan berkunjung untuk terakhir kalinya. Entah kau setuju atau tidak, atau kau menganggapku pantas atau tidak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa mulai saat ini, aku adalah Raja Lord Daeron. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong mengangkat kepalanya dan tiba-tiba berdiri. Perlahan ia mengangkat tangannya yang menggenggam erat iman es, lalu melangkah maju. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan iman es yang berlumuran darah dan menebas keras es yang membekukan helm raja. Gemuruh. Dengan suara dentuman pelan, ujung pedang Ice Fight telah terbelah dengan keras di atas es hijau, membentuk seberkas cahaya. Cahaya menyinari wajah Xiao Hong, membuat wajahnya yang tegas dan dingin semakin jelas. Matanya yang teguh, yang memancarkan semangat seorang raja, memancarkan semburan cahaya raja. Kresek, reksek, reksek. Saat Xiao Hong menebas dengan pedangnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di es hijau yang menyegel helm raja. Seperti cermin pecah, retakan itu memantulkan wajah Xiao Hong, yang perlahan mulai terdistorsi. Gemuruh. Dalam sekejap, es hijau yang menyegel helm raja runtuh, dan potongan-potongan es berserakan dan berguling kemana-mana. Klang-klang. Dengan suara nyaring, helm raja berguling ke kaki Xiao Hong. Garis-garis samar di atasnya mulai bersinar dengan cahaya biru redup. Xiao Hong sedikit menundukkan kepalanya dan melirik helm raja, yang melambangkan otoritas tertinggi di Lord Daeron. Perlahan-lahan ia menarik kembali kepercayaannya pada es. Lalu dia membungkuk, perlahan-lahan mengulurkan tangannya, mengambil helm raja sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, mengenakannya di kepalanya. Gelombang cita-cita takkan pernah padam. Akulah Raja Lord Daeron, gumam Xiao Hong dalam hati, lalu akhirnya mengenakan helm raja dengan sempurna. Di saat-saat paling kritis Lord Daeron, Xiao Hong mengenakan helm raja di kepalanya. Hampir pada saat Xiao Hong mengenakan helm raja, otaknya seakan terus-menerus mengingat segalanya. Ia menderita diskriminasi, mengembara sendirian, dan kembali ke Lord Daeron, ke Bintang Ibel, dengan keyakinan yang teguh. Menghadapi lawan yang kuat, lawanlah dengan gigih. Ingatan Harrison, atau ingatannya sendiri Xiao Hong tak bisa membedakannya lagi. Ia hanya merasa kedua ingatan itu tumpang tindih secara mengejutkan, seolah semuanya hanyalah pengulangan takdir. Namun semua ini tidak penting lagi. Ketika Xiao Hong membuka matanya kembali, cahaya hijau redup mulai bersinar di matanya, dan tubuh berbentuk telur di dalam tubuhnya berdetak kencang. Filamen emas pendorong yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir keluar dari tubuh berbentuk telur di dalam tubuhnya. Dorongan dalam tubuh Xiao Hong tampaknya tumbuh dengan pesat. Dalam sekejap, ia sepenuhnya memasuki jajaran tingkat keempat Master Penggerak Agung, dan kemudian masih tumbuh dengan cepat. Tiba-tiba, terdengar suara energi yang membelah udara, tajam dan nyaring. Di saat yang sama, di belakang Xiao Hong, sepasang sayap ibel hitam legam telah terbentang, alih-alih merah darah. Bulu-bulunya berkibar tertiup angin, indah, dingin, dan penuh keagungan tak berujung. Pada saat ini, Xiao Hong telah dinobatkan menjadi raja dengan caranya sendiri. Ia berbalik perlahan, dan aura arogan, dingin, dan agung meledak sepenuhnya. Aura ini seakan menyelimuti seluruh provinsi Skyrim, seluruh bintang Ibel, dan seluruh ras Lord Daeron. Aura itu tinggi di atas dan tak tergoyahkan. Mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ke kejauhan, ke provinsi Skyrim yang kacau, provinsi Skyrim yang menyedihkan itu, Xiao Hong perlahan mengulurkan tangannya yang terbungkus sirah kegigihan, membelai jubah hitam itu dengan lembut, lalu membentangkan sayap sihir hitamnya. Xiao Hong melompat turun dari gunung kuali Ibel yang tinggi, lalu tubuhnya menghantam es dan salju tebal dengan keras, bagaikan meteorit, memercikkan es, salju, dan pecahan es. Berjalan keluar dari debu yang bergulung-gulung, di depan Xiao Hong berdirilah tanah suci rakyat Lord Daeron, tanah pemakaman jiwa-jiwa, tempat jiwa-jiwa heroik Lord Daeron dan pelayan pribadi Lord Daeron, sang naga es, dimakamkan. Itulah bendera kerajaan Harrison. Berjalan perlahan di hamparan es yang tertutup salju ini, bebatuan terjal terlihat di mana-mana. Tak jauh dari Xiao Hong terdapat tempat di mana arwah para pahlawan Lord Daeron dimakamkan. Generasi tua anggota ksatria pemakaman dimakamkan di sana. Kalau mereka masih hidup dan melihat apa yang terjadi saat ini, niscaya mereka akan tahu apa yang terjadi di akhirat. Mungkin ini tempatnya. Xiao Hong, yang sedang berjalan di salju, tiba-tiba berhenti dan berdiri di tengah lapangan es. Sambil berjongkok perlahan, Xiao Hong perlahan mengulurkan tangannya dan menyeka salju putih yang menutupi kakinya.
Melalui es hijau, Xiao Hong samar-samar bisa melihat sosok pelayan pribadinya, naga es, yang sedang tertidur di bawah es. Hanya Harrison, Raja Lordaeron, yang mampu membangkitkan dan menaklukkannya. Ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Tidak seperti naga es lainnya, ia adalah satu-satunya naga es yang mengikuti Harrison sepanjang tahun dan dapat memuntahkan es berusia 10.000 tahun. Perlahan berdiri, Xiao Hong sekali lagi meletakkan tangannya di gagang pedang iman es, lalu menariknya sedikit demi sedikit. Pedang itu memancarkan kilau dingin di bawah cahaya redup. Jika semua ini takdir, maka aku nyatakan perang kepadamu saat ini juga, kata Xiao Hong, menggenggam tangan es iman dan merentangkannya di depannya, dengan ujung pedang mengarah tepat ke depan. Di atas es tipis di depannya, bayangan Xiao Hong terpantul samar-samar, matanya dingin, menampakkan hawa dingin yang tak berujung. Melihat dirinya terperangkap di dalam es, cahaya hijau di mata Xiao Hong semakin intens. Lengannya terangkat datar, penuh semangat pantang menyerah dan kebencian terhadap takdir. Pada saat ini, es biru telah menyala sedikit demi sedikit di badan pedang berbintik-bintik itu, menerangi sekelilingnya. Kemudian Xiao Hong menggenggam iman es secara terbalik dan memasukkan badan pedang itu langsung ke dalam medan es. Boom! Krak! Disertai suara keras. Es dan salju di sekitar Xiao Hong langsung terpental oleh gelombang kejut yang dahsyat. Di lapangan es dalam radius beberapa ratus meter, salju putih telah tersapu bersih. Jubah hitam di belakangnya juga berkibar di punggung Xiao Hong akibat kekuatan benturan, seperti elang yang membentangkan sayapnya. Demikian pula, es hijau tebal di bawah kaki Xiao Hong mulai retak menjadi tanda-tanda es yang tak terhitung jumlahnya yang berpusat pada keyakinan es. Pada saat yang sama, sambil menatap kaki Xiao Hong, pelayan pribadi Frost Dragon yang tertidur dan tampak seperti orang mati, mulai bersinar dengan dua bola cahaya biru redup di matanya. Kemudian, tubuh yang sangat besar itu secara bertahap digantikan oleh cahaya biru redup, yang menerangi seluruh tubuhnya. Meski menemukan ini, ekspresi Xiao Hong tetap tidak berubah. Ia berpegangan erat pada keyakinan es, perlahan berdiri, dan menatap ke kejauhan. Gemuruh. Hampir tepat saat Xiao Hong berdiri, lapisan es di belakangnya langsung runtuh, dan bongkahan-bongkahan es besar beterbangan. Bersamaan dengan hancurnya es, sebuah cakar raksasa menembus es dan menghantam permukaan es dengan keras, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Cakar itu saja panjangnya puluhan meter, dan setiap ruasnya hampir sebesar tubuh manusia, serta membawa aura yang mengaum dan ganas. Lalu, cakar tajam lainnya menerobos es. Xiao Hong hanya berdiri diam di depan, membiarkan hamparan es di belakangnya bergerak bagaikan badai. Mengaum, diiringi raungan rendah, seluruh lapisan es bergetar hebat. Menengok ke belakang Xiao Hong, setelah serangkaian suara retakan es, kepala naga es pribadi yang patah dan angkuh akhirnya menembus es, terangkat tinggi dengan tatapan dan raungan yang ganas. Setelah tertidur selama 1000 tahun, dia akhirnya terbangun atas kemauan Harrison. Tubuh yang hancur tak dapat menyembunyikan kebanggaan dan keagungan masa lalu. Ia adalah totem seluruh ras Lordaeron. Begitu Raja Naga muncul, pasti akan ada pertarungan. Raungan, keganasan dan kekejamannya adalah persis bagaimana Lordaeron memperlakukan musuh-musuhnya. Sebaliknya, Xiao Hong, menghadapi monster yang begitu mengerikan dan ganas, tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia perlahan berbalik dan mengulurkan tangan kirinya. Melihat kembali pelayan naga beku yang garang itu, menghadap Xiao Hong, ia seolah merasakan aura yang berbeda dari Xiao Hong, yang membuatnya terasa sangat familiar. Setelah beberapa saat, naga beku yang mengaum dan garang itu tiba-tiba menjadi jinak, sedikit menundukkan kepalanya yang tinggi, dan dengan lembut menempelkan ujung hidungnya di tangan kiri Xiao Hong, seperti anak kucing yang jinak. Pergilah, bawalah iman Lordaeron yang teguh. Xiao Hong menatap pelayan pribadi Frost Dragon yang menyerah dan mengucapkan kata demi kata. Nadanya muram, tetapi mengungkapkan keberanian yang tak terbatas, agung dan perkasa, serta tak tergoyahkan. Mengaum. Menanggapi perkataan Xiao Hong, pelayan pribadi Frost Dragon mengangkat kepalanya lagi, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan kemudian menyeret tubuhnya yang sangat besar, selangkah demi selangkah, menuju gunung es di depan. Setiap kali melangkah, es padat itu akan pecah, menimbulkan suara gemuruh, dan bahkan bumi pun bergetar. Bendera kerajaan Harrison dulu, dan sekarang menjadi bendera Xiao Hong. Membawa iman yang teguh dari rakyat Lordaeron. Di sisi lain gunung es, total 150.000 tentara dari wilayah Caspia telah berkumpul. Saat ini, dengan tangan sedikit terangkat, mereka berbaris melintasi ngarai es dan salju, menuju kota Valet. Wajah setiap prajurit dipenuhi kesedihan yang tak berujung dan moral mereka sangat rendah.
Lord Aeron telah gagal. Mereka telah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap tidak mampu melawan takdir. Semangat pantang menyerah dan keteguhan hati di pupil hijau tua itu mulai memudar, tenggelam sedikit demi sedikit oleh penderitaan tiada akhir. Bang, bang, bang. Pada saat ini, beberapa suara berat tiba-tiba terdengar dan menyebar ke seluruh ngarai. Pada saat yang sama, di atas gunung es di depan ngarai, tubuh besar naga es pribadi itu berkedip sedikit demi sedikit. Kedua pupil biru tua itu menjadi sangat terang, dan tubuh biru tua serta cahaya biru tua itu bagaikan api yang menyala-nyala. Itu, para prajurit Lord Aeron yang tertekan menatap naga es, pelayan pribadi mereka, yang siap bergerak di punggung gunung, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu. Kesedihan dan rasa sakit pun memudar, digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan. Benar sekali, itu adalah naga es pribadi, itu adalah totem Lord Aeron yang tak kenal menyerah, itu adalah bendera kerajaan Harrison. Begitu bendera raja dikibarkan, seluruh dunia akan berperang. Mengaum, diiringi raungan agung yang menggema di seluruh lembah, naga es itu tiba-tiba membentangkan sayapnya yang besar. Lebar sayapnya mencapai 500 meter, dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, dan hancur berkeping-keping. Namun saat ini, ia bagaikan iman Lord Aeron. Meskipun hancur berkeping-keping, ia tetap berdiri tegak dengan gagah. Apa itu? Itu pengawal pribadi Harrison, naga es, dan itu panji kerajaan Lord Aeron. Semua prajurit Lord Aeron, yang moralnya sangat rendah, menatap naga es raksasa, pelayan pribadi mereka, dan mata mereka tak henti-hentinya bersinar dengan cahaya yang tak berujung. Tatapan basah dan menggerahkan mulai terpancar di mata semua orang. Sudah jelas apa yang dilambangkan oleh bendera kerajaan Harrison. Artinya, rakyat Lord Aeron harus menjunjung tinggi iman, mengangkat senjata, dan berjuang sampai mati. Saat ini, tidak ada perbedaan antara warga sipil dan tentara, selama pupilnya berwarna hijau. Tanpa banyak jeda, pelayan pribadi Frost Dragon meraung, lalu mengepakkan sayapnya yang besar. Setelah tertidur selama 1000 tahun, ia terbang kembali ke langit, meraung dengan semangat yang tak tergoyahkan. Dari atas ngarai, melewati kepala prajurit Lord Aeron. Pada saat yang sama, setiap prajurit Lord Aeron sekali lagi merasakan kekuatan tak terbatas di hati mereka. Pupil hijau tua mereka bahkan mulai menyala saat ini, memancarkan cahaya hijau redup di bawah kekuatan kendali yang berdenyut di tubuh mereka. Setiap prajurit di Lord Aeron merasakan kegembiraan yang membara. Harrison, mereka sangat yakin bahwa Harrison telah bangkit kembali dan Xiao Hong adalah Raja Lord Aeron yang sebenarnya. Sekali lagi, mereka menemukan motivasi untuk bertarung dengan berani. Seluruh ngarai dipenuhi dengan raungan memilukan para prajurit Lord Aeron. Tak ada lagi kemerosotan, kebingungan, atau kesedihan di wajah setiap prajurit Lord Aeron. Yang ada hanyalah semangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Saat itu, wajah semua orang dipenuhi niat membasmi. Inilah kekuatan roh Lord Aeron. Ini, apa yang terjadi prajurit Sangbang yang bertugas mengawal pasukan Lord Aeron tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut melihat perubahan mengejutkan di depan matanya. Mereka dapat menduga bahwa monster besar yang baru saja pergi itu pasti bukan makhluk biasa, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa makhluk itu akan membawa perubahan seperti itu kepada para prajurit di depan mereka. Pada saat yang sama, menatap prajurit Lord Aeron dengan mata tegas dan dingin, mereka telah mengeluarkan pola pertempuran yang tersembunyi di celah baju zirah mereka, dan kemudian perlahan-lahan mengaktifkannya. Dalam sekejap, seluruh ngarai yang gelap itu menyala dengan cahaya biru tua dari pola pertempuran, seperti sungai panjang cahaya biru tua. Demi Lord Aeron, demi Harrison, demi Xiao Hong, dan demi kepercayaan yang kupegang teguh. Berjuanglah. Para prajurit Lord Aeron meraung seperti ini, lalu mengalihkan pandangan tajam mereka ke arah prajurit Sangbang yang sebelumnya bersikap arogan, lalu bergegas untuk membasmi mereka. Dalam sekejap, seluruh lembah dilanda pertempuran. Para prajurit Sangbang terkejut dan benar-benar kewalahan oleh momentum yang tak tergoyahkan ini. Pada saat ini, semangat juang rakyat Lord Aeron terbangun sepenuhnya. Di saat paling kritis Lord Aeron, penduduk Lord Aeron akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan tanah air mereka tanpa ragu. Mereka sekali lagi menemukan dukungan spiritual mereka, yaitu Xiao Hong. Saat itu, Xiao Hong berdiri diam di atas gunung es, dadanya terangkat tinggi. Ia menggenggam iman es yang bersinar di tangannya, helmnya terpasang di kepalanya, matanya memancarkan cahaya hijau samar, dipenuhi aura kewibawaan yang tak terbatas. Berdiri tinggi di atas, Xiao Hong menatap ke bawah, menatap momentum agung Lord Aeron di ngarai tanpa berkata apa-apa, karena naga es pribadi yang terbang ke langit adalah perintah dari otoritas tertinggi Lord Aeron.
Lord Daeron akan bertarung sampai mati demi rasnya. Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengangkat kepalanya, menatap langit yang tertutup salju. Raut wajahnya tak lagi dipenuhi ketidakberdayaan. Tak ada lagi kesedihan. Ia menatap dengan tatapan serius dan dingin. Kesedihan di hatinya telah membeku, ketidakberdayaan di hatinya telah hancur. Tak ada ketidakberdayaan di dunia ini. Ia hanya perlu mendapatkan kembali keberaniannya yang tak tergoyahkan. Apakah ini takdir karena kau musuhku? Ayo bertarung sampai mati. Di kota Valet, kemakmuran dan ketenangan tak lagi terasa. Di jalanan, suara ratapan dan tangisan anak-anak tak henti-hentinya. Setiap prajurit dari Sangbang bersikap arogan dan mendominasi, merampas anak-anak dan menahan perempuan. Jalanan yang bersih pun sudah dipenuhi puing-puing. Mata para prajurit Lord Daeron yang berkumpul dari daerah lain dipenuhi dengan kekosongan. Seluruh bumi dipenuhi dengan kesedihan. Mengaum. Pada saat ini, auman memekakkan telinga dari Servant Frost Dragon terdengar lagi. Kemudian, sambil menatap langit lagi, Servant Frost Dragon yang terluka itu membentangkan sayapnya yang patah dan mengaum melewati kota Valet yang hancur di ketinggian rendah. Sayapnya yang besar dan tubuhnya yang besar membuatnya mengaum kemanapun ia lewat. Ini sepenuhnya menunjukkan gaya kerajaan terdahulu dari Kekaisaran Lord Daeron. Sambil menatap ke tanah, penduduk Lord Daeron yang tengah menderita, menatap ke langit dengan mata berkaca-kaca, dan tatapan penuh harapan mereka perlahan menjadi tegas dan dingin. Mereka mengerti arti adegan ini. Ini adalah bendera kerajaan Harrison. Pengibaran bendera kerajaan berarti bahwa musuh manapun yang menyerang bangsa Lord Daeron akan dilancarkan tanpa ragu, dengan serangan balik khas Lord Daeron terhadap penjajah tersebut. Setiap warga negara akan menjadi prajurit. Kemauan Lord Harrison telah bangkit. Lord Xiao Hong telah mendapatkan helm raja. Semua ras Lord Daeron, bertarunglah. Raungan seperti itu terdengar di lautan manusia, dan ratapan serta tangisan di seluruh kota Valet tiba-tiba berakhir. Kemanapun naga es itu lewat, tak ada rasa tak berdaya atau kasihan di wajah rakyat jelata Lord Daeron, melainkan hanya tekad dan kebencian. Melihat anak-anak mereka terkunci di kereta binatang roh, kesedihan lenyap dari wajah para pria dewasa. Mereka memasuki ruangan satu persatu, mengeluarkan pola pertempuran yang terkumpul dari mezanin, dan setelah mengaktifkannya, mereka melancarkan serangan sengit terhadap tentara Sangbang yang menyerbu tanpa ragu atau ragu. Mungkin tidak penting bagi satu warga sipil Lord Daeron untuk mengaktifkan pola perang, tetapi lain halnya jika 10 warga sipil, 100 warga sipil, atau bahkan ratusan ribu warga sipil mengaktifkan pola perang pada saat yang sama dan melancarkan serangan dahsyat terhadap prajurit Sangbang. Ras Lord Daeron pada hakikat bersifat suka berperang dan suka berperang, dan pada saat ini, karakteristik ini sekali lagi ditunjukkan sepenuhnya. Terutama dengan bangkitnya keinginan Harrison dan Xiao Hong menjadi Raja Lord Daeron, mereka menemukan lebih banyak penghiburan bagi jiwa mereka, dan semangat juang di hati mereka seperti banjir yang mengamuk, mendidih dalam sekejap. Kemanapun naga es pribadi itu lewat, di tanah yang redup, cahaya pola pertempuran rakyat Lord Daeron mulai bersinar, penuh warna. Ratapan tergantikan oleh suara pertempuran, dan kesedihan tenggelam oleh amarah. Demi rasnya sendiri, Lord Daeron memutuskan untuk bertarung sampai mati. Inilah ras Lord Daeron yang sebenarnya, yang tidak takut pada yang kuat dan tidak takut pada takdir. Bisa dibilang, jika satu atau dua warga sipil melawan, semuanya akan baik-baik saja. Namun, menghadapi perlawanan ratusan ribu orang di seluruh kota, itu akan menjadi badai yang dahsyat. Terlepas dari gender, mereka yang mampu mengaktifkan pola perang akan melakukannya, dan mereka yang tidak mampu akan menggunakan pisau dapur dan sekop. Beberapa penggemar pola perang senior bahkan menyumbangkan semua koleksi pola perang mereka yang indah dan membagikannya kepada tetangga. Singkatnya, hanya dalam sekejap, puluhan ribu prajurit Sangbang yang tiba di kota Valet kewalahan menghadapi kerumunan yang marah. Kadangkala, seperti ini, perlawanan satu orang tidak seberapa, namun perlawanan ratusan ribu orang ibarat badai dahsyat. Flo, yang berada di istana kerajaan, tentu saja dapat melihat naga es pribadi yang besar meraung di langit. Sebagai anggota ksatria pemakaman, ia tentu saja memahami arti naga es pribadi tersebut. Pada saat ini, Flo tampak melihat Harrison, seolah-olah dia telah kembali ke era ketika Kekaisaran Lord Daeron tak terkalahkan. Xiao Hong berhasil. Xiao Hong adalah Raja Lord Daeron. Flo tak kuasa menahan diri untuk mengatakannya, tatapannya menajam. Warga Lord Daeron, berjuanglah untuk ras kita. Flo melirik pasukan tawanan dan para pengawal istana di depannya, lalu memberikan perintah itu dengan nada tegas. Melihat tentara tawanan dan penjaga istana, mereka tidak memberikan respons apapun,
tetapi mengambil tombak pola sihir atau pola pertempuran di tangan mereka, dan kemudian bergegas keluar istana di bawah kepemimpinan Flo. Berhadapan dengan prajurit Sangbang yang sebelumnya brutal dan kejam, tidak ada penyerahan diri yang tak berdaya, hanya raungan kemarahan dan serangan balik yang luar biasa dari rakyat Lord Aeron. Kemanapun Frost Dragon lewat, rakyat Lord Aeron tak lagi kebingungan dan bertarung dengan gagah berani. Semangat juang bangsa Lord Aeron untuk mempertahankan tanah air mereka muncul dari setiap sudut Skyrim. Pada saat ini, Lord Aeron mengerahkan seluruh kekuatan Skyrim dan melancarkan serangan balik yang dahsyat terhadap kerajaan Sangbang Zenyi. Di seluruh negeri, disertai raungan pelayan pribadi Frost Dragon, cahaya pola pertempuran bersinar dari setiap sudut. Semua orang, sambil meneriakkan lagu perang Lord Aeron, bergegas menuju prajurit Sangbang di dekatnya tanpa ragu-ragu dan tanpa mempedulikan konsekuensinya, dan perang pun terjadi di mana-mana. Di ujung barat garis pertahanan Ruima, Tess telah memutuskan untuk pergi. Setelah meninggalkan pasukan, ia berjalan sendirian di salju bersama makhluk rohnya, beruang buaya putih, dan senapan berburu berpola ajaib di tangannya. Sosoknya tampak sedih dan kesepian, matanya telah kehilangan semua kecerahannya, dan hatinya dipenuhi kesedihan yang tak berujung. Sesampainya di tepi barat garis penjaga Rema, Tess berhenti di lereng bukit yang tertutup salju. Sambil sedikit menoleh, Tess sekali lagi memandangi garis penjaga Rema yang megah dan berbintik-bintik. Tess telah menjaga tempat ini selama 1000 tahun, dan tempat ini seolah telah menjadi bagian dari hidupnya. Oh, Tess mendesah, suaranya dipenuhi kesedihan dan keengganan, tetapi saat ini, Tess lebih baik mati daripada menjadi tawanan. Inilah integritas yang seharusnya dimiliki seorang Lord Aeron. Sobat tua, berhentilah melihat dan ayo kita pergi. Tess melirik beruang buaya putih yang menatap garis pertahanan Rima, menoleh ke arahnya, dan berkata dengan nada sedih. Mengaum. Namun, tepat ketika Tess berbalik dan hendak pergi sepenuhnya, sebuah raungan yang menggema di bumi tiba-tiba datang dari belakang Tess. Suaranya begitu keras hingga tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Ini, Tess tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu, matanya sedikit terbuka. Bahkan setelah 1000 tahun, Tess masih ingat auman naga es pribadinya dan panggilan Harrison. Tanpa sadar, tatapan kosong Tess mulai berbinar. Dengan sedikit menoleh, ia dapat dengan jelas melihat naga es raksasa, pelayan pribadinya, melintas di hadapannya dengan aura agung, dan tatapannya yang agung tertuju padanya. Tuan Harrison, Tess mengangkat kepalanya dan menatap naga es raksasa itu. Air mata telah mengalir dari mata Tess, yang selalu kuat dan tak tergoyahkan. Air mata itu mengalir di wajahnya seperti banjir, terbawa angin. Dalam cahaya redup, air mata itu memantulkan kilau yang jernih, seperti rangkaian kristal. Kemunculan pelayan pribadinya, naga es, bagaikan Harrison. Bagi Tess, ia bagaikan pilar batin yang abadi. Hanya Tess yang tahu betapa banyak kesulitan yang telah ia alami selama bertahun-tahun. Ia satu-satunya yang diam-diam menopang dirinya sendiri dan berpura-pura keras kepala. Pada saat ini, Tess tampak memperlihatkan sisi dirinya yang paling rentan, seolah ingin melampiaskan semua penderitaan yang dialaminya selama ribuan tahun, air mata pun mengalir di wajahnya. Bahkan beruang buaya putih yang selalu berada di sisi Tess menampakkan jejak kesedihan yang telah terpendam selama 1000 tahun di matanya, dan terus mengeluarkan raungan rendah. Mengaum, melihat Tess dengan air mata mengalir di wajahnya, berdiri diam di lereng bukit, naga es pribadi meraung ke arah Tess sekali lagi, seolah memberitahu Tess bahwa air mata tidak ada gunanya dan dia tidak punya pilihan selain bertarung. Hampir pada saat naga es pribadi meraung lagi, menatap garis penjaga Rima, para prajurit Lord Aeron yang berjaga di atas garis penjaga Rima kembali menyalakan semangat juang mereka yang tak berujung. Gerbang kota yang terbuka kembali tertutup, dan di atas garis depan, cahaya pola pertempuran mulai bersinar kembali. Barisan pertahanan Ruima yang sunyi sekali lagi menunjukkan vitalitas dan semangat juang yang tiada habisnya. Rakyat Lord Aeron tidak akan pernah menyerah. Aku mengerti, Tuan Harrison, aku mengerti. Tess menatap naga es yang terbang menjauh, menyeka air mata dari sudut matanya, dan matanya yang basah dan merah kembali bersemangat, dengan tekad tak terbatas yang terpancar di matanya. Sobat, ayo kita berjuang untuk Lord Aeron. Tess mengucapkan kata demi kata kepada beruang buaya putih di sampingnya, sambil sedikit berbalik. Senapan berburu berpola sihir di tangannya sudah tergenggam erat. Raung. Pada saat ini, beruang buaya putih juga meraung keras. Itulah jawabannya. Matanya yang diam dipenuhi semangat juang yang tak terbatas. Di sisi lain, Fangasi, yang berada di kapal induk paling belakang, tentu saja mengetahui tentang kerusuhan Lord Aeron. Duduk di kursi utama,
raut wajah terkejut terpancar di wajahnya. Ia sebelumnya telah mengetahui pemberontakan penduduk, tetapi ia tidak terlalu memperhatikan. Dengan populasi puluhan juta jiwa, perlawanan bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, ketika ia melihat gerbang penjaga Rima menutup dan cahaya pola pertempuran kembali bersinar di atas garis pertempuran, Fan Jiaxi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Saya mencoba menghubungi 200.000 orang Sangbang di Provinsi Tianji lagi, tetapi saya tidak dapat menghubungi mereka lagi. Dengan penemuan ini, wajah Fan Jiaxi berangsur-angsur menjadi serius, dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Panggilan. Tepat saat tatapan Fan Jiaxi sedikit bergeser, ia menatap layar cahaya utama di depannya. Seorang pelayan pribadi yang besar dan babak belur, naga es, menyapu layar cahaya bagaikan kekuatan yang luar biasa, terbang menuju utara Provinsi Skyrim dengan momentum yang luar biasa. Ini, melihat pelayan pribadinya, naga es, Fan Jiaxi akhirnya tak kuasa menahan diri. Ekspresinya yang semula waspada kini tergantikan oleh keterkejutan. Meskipun Fangasi tidak mengalami era kekaisaran Lord Daeron, sebagai pejabat tinggi kerajaan Sangbang Zenyi, ia secara alami dapat memperoleh beberapa pengetahuan dari berbagai informasi rahasia. Naga es yang besar, hancur, dan penuh luka itu, sang pelayan pribadi, adalah bendera kerajaan rakyat Lord Daeron. Begitu bendera kerajaan terlihat, seluruh dunia akan bertarung. Inilah keyakinan utama rakyat Lord Daeron, sekaligus ketakutan sejati mereka. Saat ras mereka sendiri terancam, setiap anggota seluruh ras telah menjadi pejuang saat itu juga. Seperti yang kukatakan, jika itu adalah pemberontakan lokal oleh rakyat Lord Daeron, Fangasi tidak akan takut, tetapi jika seluruh bangsa memberontak dan melawan intimidasi negara bagian atas, kerajaan kebenaran yang benar, Fangasi pasti akan merasakan ketakutan dan kekejaman. Terutama pemanggilan spiritual naga es pribadi, meskipun tidak memiliki kekuatan tempur yang penting, ia dapat secara menyeluruh merangsang sifat gigih dan suka berperang dari ras Lord Daeron, yang memungkinkan ras Lord Daeron, yang sebelumnya terpecah, untuk bersatu kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Harrison sudah mati? Bagaimana mungkin bendera kerajaannya masih ada di sini? Fangasi tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan suara seperti itu. Ia ingin sekali menelepon Loris dan memarahinya, tetapi Fangasi terkejut karena pola sihir komunikasi Loris tidak bisa lagi terhubung. Laporkan kepada Tuan Fangasi, situasinya telah berubah drastis. Raja Loris dari Skyrim dibasmi oleh Xiao Hong. Xiao Hong memperoleh helm raja dan dinobatkan sebagai Raja Lord Daeron. Seorang ajudan divisi di Skyrim melapor kepada Fangasi dengan wajah ngeri, lalu menyampaikan informasi itu kembali. Akan tetapi, tepat saat ajudan divisi mengirimkan informasi ke Fangas, dia menoleh ke belakang dan melihat 7 atau 8 orang Lord Daeron berpakaian seperti orang biasa bergegas menuju ajudan divisi, dan mereka mengaktifkan pola pertempuran dengan cara yang sangat profesional tanpa rasa asing sedikit pun. Lalu pemandangan di depan Fan Jiaxi terganggu sepenuhnya. Fan Jiaxi bisa membayangkan adegan selanjutnya. Ajudan divisi kemungkinan besar tidak bisa meninggalkan Provinsi Langit. Membuka informasi yang dikirim kembali oleh ajudan divisi, Fan Jiaxi dapat dengan jelas melihat Xiao Hong, mengenakan baju zirah keteguhan hati, memegang keyakinan es di tangannya, dan mengenakan helm raja, berdiri di atas gunung es. Matanya memancarkan cahaya hijau redup, dan rambut putih panjangnya yang tersingkap dari helm raja terus berkibar tertiup angin. Dadanya terangkat tinggi, memancarkan aura mendominasi yang khas seorang raja. Momentum seperti itu bahkan membuat Fan Jiaxi merasa merinding. Bahkan Fan Jiaxi samar-samar punya ilusi bahwa orang yang berdiri di sana adalah Xiao Hong atau Harrison sendiri. Namun, satu hal yang pasti, Xiao Hong telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Orang pembawa sial, Fangasi tak kuasa menahan diri untuk berteriak, lalu tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan perintah melalui pola sihir komunikasi karena rakyat Lord Daeron menolak bersulang. Kerajaan Sangbang Zenyi harus menunjukkan kekuatan negara ini kepada mereka. Perintahkan 1,3 juta pasukan yang tersisa untuk siap membantai Skyrim kapan saja. Tank dan pesawat tempur berpola sihir memasuki kondisi tempur tingkat pertama. Setelah Fan Jiaxi mengeluarkan perintah tersebut, tank-tank berpola ajaib siap berangkat. Meriam-meriam utama yang besar diangkat tinggi-tinggi, dan pesawat-pesawat tempur berpola ajaib perlahan-lahan keluar dari kapal-kapal pengangkut pasukan berpola ajaib. Sekarang yang perlu mereka tunggu hanyalah agar segel Harrison menghilang sedikit lagi, sehingga para pejuang pola sihir dan peluru pola sihir dapat melancarkan serangan tanpa hukuman. Biarkan warga Lord Daeron menyesali keputusan mereka hari ini. Dan di dalam Provinsi Skyrim, segel Harrison tak lagi penting di mata penduduk Lord Daeron. Kemanapun naga es pribadi itu lewat, disitulah perang.
Wei An dan Gus, yang juga bersiap untuk pergi, menatap naga es yang meraung di langit. Seluruh tubuh mereka mulai mendidih. Mata mereka yang tajam memancarkan cahaya tajam yang tak berujung. Mereka kembali ke formasi Lord Daeron tanpa ragu. Saat ini, tak ada perbedaan antara tentara dan warga sipil. Yang ada hanyalah keyakinan teguh rakyat Lord Daeron dan tekad mereka untuk bertarung sampai mati melawan musuh yang kuat. Hanya dalam 1 jam, seluruh penduduk provinsi Skyrim mulai bersemangat. Saat itu, sejumlah besar pola perang yang disimpan penduduk telah menjadi senjata untuk mempertahankan rumah mereka. Dengan 1 pola perang untuk setiap orang, pola-pola itu cukup untuk mempersenjatai hampir 10 juta orang. Cadangan pola pertempuran dan kualitas tempur orang-orang ini telah menjadi sangat mengerikan. Adapun 200.000 prajurit yang menyerbu Skyrim, kebrutalan dan agresivitas mereka sebelumnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh semburan lolongan menyakitkan dalam menghadapi pengepungan sengit rakyat Lord Daeron. Menghadapi amarah rakyat Lord Daeron, para prajurit Sangbang hanya bisa hancur berkeping-keping. Adapun Xiao Hong, yang telah sepenuhnya menjadi Raja Lord Daeron, dia masih berdiri di puncak gunung es, memandangi orang-orang Lord Daeron di kota Valet di kejauhan yang sedang melawan dengan gagah berani. Dibandingkan dengan masa lalu, ketika Xiao Hong mengayunkan pedangnya dan menatap Loris, ketika Xiao Hong membelah es dan dengan paksa mengenakan helm raja, hati Xiao Hong mulai berubah. Ia bukan lagi penambang kecil di kota Taiwu, bukan pula tawanan yang melarikan diri, bukan pula putra mahkota, melainkan Raja Lord Daeron yang tak terbantahkan. Pada saat ini, tak ada jejak ketidakberdayaan di tubuh Xiao Hong. Ia sepenuhnya diselimuti aura dominasi seorang raja. Berikan perintah untuk membasmi semua 200.000 prajurit Sangbang di Provinsi Skyrim sesegera mungkin, lalu pindahkan semua lansia dan anak-anak ke pangkalan Angkatan Laut. Sisa penduduk Lord Daeron, mari kita bertarung berdampingan. Xiao Hong memberikan perintah tersebut melalui pola sihir komunikasi. Suaranya rendah dan kuat, dan kebingungan serta ketidakberdayaan sebelumnya telah sirna. Kini, ketika para jenderal Lord Daeron mendengar suara Xiao Hong lagi, mereka merasakan perasaan yang berbeda. Dulu, Xiao Hong hanyalah putra mahkota dan wali kota Caspian County. Xiao Hong membawa perubahan bagi mereka, tetapi saat ini, Xiao Hong benar-benar telah mengambil alih peran Harrison dan menjadi Raja Lord Daeron yang sesungguhnya. Baik, Yang Mulia, dimengerti, Yang Mulia, kami bersedia bertarung sampai mati. Suara-suara seperti itu terdengar silih berganti dalam pola sihir komunikasi Xiao Hong, dengan nada yang merdu dan kuat. Hanya Xiao Hong saat ini, yang mampu menafsirkan arti sebenarnya dari 3 kata Lord Daeron. Hanya perjuangan yang dapat membuktikan harapan. Setelah itu, Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Sayap ibel hitam legam di belakangnya kembali terbentang. Dibandingkan dengan sayap ibel merah darah sebelumnya, sayap ibel di belakang Xiao Hong saat ini tampak lebih besar dan lebih megah. Saat terbentang, potongan-potongan bulu energi hitam berkibar tertiup angin, seperti salju hitam. Demikian pula, saat ini, daya dorong dalam tubuh Xiao Hong telah mencapai 30.799 helai. Di bawah pengaruh benang energi emas, daya dorong dalam tubuhnya telah meningkat hampir 2.000 helai, dan ia telah mencapai tingkat keempat seorang ahli mengemudi sejati. Kemudian, Xiao Hong terbang tanpa banyak bicara, membawa keyakinan yang diukir oleh rakyat Lord Daeron. Hanya perang yang bisa membawa harapan. Di saat yang sama, penduduk Lord Daeron yang terdampar di alam semesta harimau benar-benar putus asa menyaksikan rumah mereka diinjak-injak. Namun, saat ini, ketika mereka melihat Xiao Hong melangkah diam-diam ke Gunung Kuali Ibel sendirian, ketika mereka melihat bendera kerajaan Lord Daeron dihidupkan kembali oleh Xiao Hong, dan ketika mereka melihat penduduk Lord Daeron di Skyrim, mereka pun kembali bersemangat dan melawan dengan berani. Dalam sekejap, di alun-alun tempat penduduk Lord Daeron berkumpul di pegunungan Apenini, air mata kegembiraan mengalir di wajah semua orang. Mereka memandang Xiao Hong yang terbang tinggi bak elang pemberontak, dan memandang naga es pribadinya yang meraung dan berputar-putar di atas langit Skyrim, dengan segala sesuatu yang memujanya. Di alun-alun inti yang luas, seluruh penduduk Lord Daeron, terlepas dari status mereka, berlutut di hadapan Xiao Hong, tercekat dan berteriak-teriak memilukan. Kemauan Harrison terbangun, Xiao Hong menjadi raja baru Lord Daeron, dan rakyat Lord Daeron sekali lagi mendapat makanan rohani, dan mereka sekali lagi memiliki raja mereka sendiri. Keturunan Lord Daeron telah menunggu momen ini selama 1000 tahun penuh. Berada di kantor Green secara alami dapat melihat semua yang terjadi di Skyrim melalui layar cahaya. Ia dapat melihat naga es yang familiar sebagai pelayan pribadinya, ia dapat melihat sayap ibel hitam yang terbang tinggi,
dan ia dapat melihat penduduk Lord Aeron bertempur sampai mati untuk mempertahankan keyakinan mereka yang teguh. Green hanya berdiri di sana, dua garis air mata panas mengalir di wajah tuanya. Akhirnya, Green, yang hampir menutupi langit dengan satu tangan di pegunungan Apenini, tak kuasa menahan tangisnya. Ribuan tahun kesedihan telah berubah menjadi air mata, mengalir deras, dan bahunya mulai bergetar terus-menerus. Lord Harrison, Green mengucapkan kata-kata ini sambil terisak. Bisa dibilang saat itu Green sedang menangis bahagia, atau bisa dibilang Xiao Hong yang menjadi Raja Lord Aeron membuatnya merasa lega. Saat itu ia sangat yakin Xiao Hong mampu menopang tulang punggung Lord Aeron. Aurora, Eugene dan yang lainnya juga memiliki mata merah, tetapi satu-satunya perbedaan adalah mata mereka dipenuhi dengan ketekunan yang unik bagi Lord Aeron. Ini juga merupakan pandangan umum masyarakat Lord Aeron. Mereka seakan telah melihat masa depan, harapan kebangkitan Lord Aeron dan puncak semesta Tiger. Sekelam apapun awan atau duri yang menghadang, mereka memiliki keberanian untuk melangkah maju tanpa ragu. Sekalipun terluka atau bahkan mengorbankan nyawa, Lord Aeron akan tetap melangkah maju dengan berani. Perlombaan Lord Aeron sedang memanas saat ini. Di perbatasan antara Uni Apenini dan Uni Beba Baru, saat adegan Xiao Hong dinobatkan menjadi raja muncul, saat berikutnya, pertempuran benar-benar memasuki tahap yang sangat panas. Para prajurit Lord Aeron yang melayani Uni Apenin, dengan mengandalkan senjata tempur yang sangat canggih, melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Uni New Beba. Terutama armada andalan Federasi Apenini Indomitable Wings, armada yang seluruhnya terdiri dari orang-orang Lord Aeron bagaikan monster. Hampir seluruh armada menghunus bayonet mereka, dan terlepas dari segalanya, mereka dengan liar melancarkan serangan tanpa henti terhadap armada Federasi Beba Baru. Serangan tanpa hambatan berarti tidak ada celah antar serangan. Hanya armada Indomitable Wings dari Uni Apenini yang mampu mencapai intensitas daya tembak seperti itu. Untuk sementara waktu, Federasi Beba Baru, yang masih mampu bersaing dengan Federasi Apenini, menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Dalam sekejap, Federasi Beba Baru kehilangan 3 sistem bintang, termasuk sebuah planet yang layak huni. Pada saat ini, Federasi Beba Baru benar-benar merasakan kekuatan Federasi Apenini. Di tengah persaingan yang ketat, Konsorsium Beba Baru mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Di bintang Boeing Kerajaan Sangbang Zhenyi, Haitinga tentu saja menjadi orang pertama yang mengetahui tentang perubahan di Provinsi Tianji, dan secercah ketidaksenangan terpancar di wajahnya. Aku tidak menyangka orang-orang Lord Aeron orang pembawa sial ini begitu tidak tahu berterima kasih. Negara sejati yang benar berbaik hati memberi mereka kesempatan untuk hidup, dan juga memberi anak-anak mereka kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan dibiayai. Aku tidak menyangka mereka akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Mereka sungguh tidak berperasaan. Gerutu Haitinga dalam hati sambil melihat informasi di layar yang terang benderang, memasang ekspresi benar. Namun, melihat Xiao Hong yang sudah mengenakan helm raja, Haitinga masih merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Ia seolah melihat bayangan Harrison dalam diri Xiao Hong. Ia seakan melihat Ibel yang membantai segalanya datang kembali ke dunia. Meskipun daya dorong Xiao Hong tidak begitu kuat hingga tak terbendung, jika dibiarkan berkembang, suatu hari nanti, ia akan sepenuhnya meniru jalan yang ditempuh Harrison. Xiao Hong tampaknya menjadi benih kegelisahan dan kegelisahan yang ditanam Harrison sebelum kematiannya. Itu harus dihilangkan. Plato tidak berbicara, tetapi ia sudah merasa khawatir tentang Lian-Lian. Ia tak pernah menyangka, bahkan saat ini, penduduk Lord Aeron akan melawan. Apakah mereka benar-benar tidak tahu betapa kuatnya kebenaran sejati Sangbang bahkan jumlah prajurit kebenaran sejati Sangbang melebihi jumlah seluruh penduduk Skyrim? Upaya itu sia-sia, tetapi meskipun begitu, penduduk Lord Aeron terus maju tanpa ragu. Zeko, yang berdiri di samping, juga memasang ekspresi dingin saat menatap Xiao Hong di layar cahaya dan sedikit menyipitkan matanya. Meskipun Xiao Hong masih sangat lemah, ia harus mengakui bahwa Zeko perlahan mulai menganggap Xiao Hong sebagai musuh sejati. Berikan perintah dan suruh keluarga Fangas berjaga-jaga. Saat segel Harrison hampir habis, lancarkan serangan dahsyat ke Skyrim. Kita sudah memberi penduduk Lord Aeron kesempatan untuk bertahan hidup, tapi mereka tidak menghargainya, kata Haitinga dengan nada tegas tanpa banyak berpikir. Perintah seperti itu telah sepenuhnya menunjukkan bahwa tujuan akhir Haitinga adalah untuk sepenuhnya melenyapkan Provinsi Langit dan memastikan tidak ada orang bermata hijau di bintang Ibel. Pada saat yang sama, melihat Skyrim, 200.000 prajurit dari Sangbang yang datang untuk menyerah semuanya telah dibasmi oleh orang-orang Lord Aeron dengan berbagai cara. Pada saat ini, di alun-alun inti kota Valet,
Total 200.000 prajurit Sangbang telah ditumpuk membentuk gunung mayat yang besar, dan tekad tanpa akhir bersinar di wajah setiap Lord Daeron dewasa. Mereka tak lagi menatap langit, tak pula melihat betapa banyak segel Harrison yang telah menghilang. Mereka sama sekali tak peduli. Karena mereka sudah mempunyai pemimpin baru, yang mereka butuhkan adalah penguatan diri, bukan perlindungan diri. Di jalan-jalan dan gang-gang, Anda dapat melihat pemandangan di mana-mana orang-orang dewasa mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan keluarga mereka, mengangkat dada tinggi-tinggi, menyanyikan lagu-lagu pertempuran Lord Daeron, memegang lambang dan senjata pertempuran, dan bergegas ke garis depan. Orang kaya itu membuang koin emas di tangannya, membuang pola penyimpanan emas yang pernah dibanggakannya, mengambil pola perang, dan bergegas ke garis depan. Para lansia, yang usianya sudah senja, yang mengurus anak-anak, telah memasuki satu demi satu kendaraan makhluk roh dan kemudian dikirim ke pangkalan angkatan laut yang besar untuk berlindung. Meskipun ramai, namun di sana memang sangat aman. Semua kapal selam pola ajaib juga telah kembali ke laut pedalaman Rizjian, membentuk barisan rapi di laut dalam, dan silo rudal telah dibuka satu demi satu. Saat ini, rakyat Lord Daeron yang dipimpin Xiao Hong siap bertarung sekuat tenaga. Terlepas dari menang atau kalah, karena kamu sudah menjadi musuh, mengapa takut akan akibatnya? Singkirkan nasib buruk, jangan takut langit maupun bumi, asalkan kamu beriman. Saat kau menaklukkan alam semesta, langit akan ternoda darahmu. Inilah semangat juang rakyat Lord Daeron. Tak lama kemudian, seluruh kota di Lord Daeron telah sepenuhnya kosong. Para lansia, anak-anak, perempuan, dan anak-anak telah dipindahkan ke pangkalan angkatan laut bawah tanah. Hampir tak ada yang membawa pergi. Satu-satunya yang mereka bawa pergi hanyalah semua buku dan teknologi Lord Daeron, tanpa meninggalkan satu pun. Bangunan dan kekayaan tidaklah penting, hanya buku yang memuat budaya, semangat, dan kepercayaan masyarakat Lord Daeron. Semua orang dewasa yang mampu bertarung, baik pria maupun wanita, telah terkonsentrasi di Lipton County. Selain itu, kota-kota lain di Provinsi Sky telah sepenuhnya menjadi kota kosong. Para pejuang berpola sihir dan tank berpola sihir dapat membombardir sesuka hati mereka, karena seluruh bintang Ibel adalah rumah mereka, langit adalah atap mereka, bumi adalah selimut tidur mereka, gunung berapi adalah tungku mereka, dan matahari yang menggantung tinggi adalah lampu berpola sihir tertinggi. Pada saat ini, rakyat Lord Daeron telah sepenuhnya menyerahkan semua pertahanan dan hanya bisa menolak menyerah dan bertarung sampai mati. Entah berapa lama waktu berlalu, matahari di langit perlahan bergerak ke barat, dan matahari terbenam menyinari garis pertahanan Rema yang berbintik-bintik dengan semburat kemasan. Di langit, salju putih telah berhenti turun, dan cahaya terang menyinari bumi. Tank-tank dingin kerajaan Sangbang Zenyi telah berbaris dalam garis lurus, dan moncong senjata besar memantulkan kilau dingin di bawah sinar matahari yang redup. Di sekeliling tank berpola ajaib itu, dan bahkan di belakangnya, terdapat prajurit dari Sangbang dengan ekspresi dingin dan hikmat, selalu bersiaga, mengawasi setiap gerakan provinsi langit. Fangasi sendiri telah berjalan keluar dari kapal induk dan berdiri di atasnya, mengamati segala sesuatu di garis depan yang dijaga oleh Rema. Ledakan. Pada saat ini, cahaya hitam menyambar di langit, bagaikan meteor Ibel, turun dari langit, lalu menghantam garis pertahanan Ruima dengan keras. Sepasang sayap Ibel yang dipenuhi aura seorang raja terbentang sepenuhnya, dan momentum agung menyelimuti seluruh daratan bintang Ibel, memancarkan aura yang membuat semua hal memujanya. Baju zirah berbintik-bintik di sekujur tubuhnya berkilauan diterpa matahari terbenam, dan helm raja di kepalanya semakin menunjukkan keagungan sang raja. Setiap helai rumput, setiap pohon, setiap prajurit adalah pemuja setia Xiao Hong. Ia perlahan berdiri. Di hadapan Xiao Hong, di tanah bersalju, sudah ada sejumlah besar orang Lord Daeron berdiri di sana, termasuk tentara dan warga sipil. Cahaya yang dipancarkan oleh pola pertempuran itu bagaikan bintang-bintang di malam hari, membentang hingga ke ujung provinsi Skyrim, sejauh mata memandang. Lereng bukit dan dataran juga dipenuhi orang-orang Lord Daeron. Tidak ada statistik mengenai jumlah mereka. Singkatnya, semua yang bisa bertarung telah datang. Mereka berbaur dengan para prajurit, apapun identitas mereka, dan yang mereka lihat hanyalah musuh dan rekan. Xiao Hong sedikit menekuk lututnya, meluruskannya sedikit, menatap pasukannya, lalu perlahan berbalik dan menatap formasi besar pasukan Sangbang. Matanya, yang memancarkan cahaya hijau, dipenuhi kebanggaan tak berujung saat ia menghadapi musuh. Melihat Xiao Hong, mengenakan helm raja, berdiri sendirian di garis pertahanan Rima, dan tidak ada prajurit Lord Daeron yang tersisa di seluruh garis pertahanan Rima, Fangasi sedikit menyipitkan matanya. Ia merasa Xiao Hong di hadapannya mulai membuatnya merasa asing.
Aura mulia seorang raja tak lagi ada. Jika Lord Daeron adalah Ibel, maka Xiao Hong kini adalah Raja Ibel Lord Daeron yang tak terbantahkan. Penemuan ini membuat Fan Gaxi merinding. Ekspresi marah di wajahnya justru teredam oleh momentum Xiao Hong. Para prajurit kerajaan Sangbang Zenyi tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Mereka belum pernah merasakan bahwa hanya satu orang yang berdiri di garis pertahanan Ruima bisa memancarkan aura seperti raja. Apakah itu masih Xiao Hong? Pada saat ini, Xiao Hong memberi orang-orang perasaan aneh, seolah-olah Xiao Hong sebelumnya telah meninggal tanpa suara ketika ia mengenakan Helm of Kings, dan yang berdiri di sini sekarang adalah Raja Lord Daeron yang mulia. Sayap hitam di belakangnya masih terbentang lebar, dan jubah pangcampingnya berkibar tertiup angin bagai bendera. Seolah melambangkan tekad rakyat Lord Daeron, yang telah mengalami berbagai perubahan dan kesulitan, tetapi pada akhirnya tetap teguh. Xiao Hong, apa kau pikir kau bisa mengubah segalanya dengan melakukan ini? Bisakah populasi kecilmu di Lord Daeron bersaing dengan kerajaan Sangbang Zenyi? Itu hanya hayalan. Apa kau pikir kau bisa mempertahankan Skyrim tanpa segel? Harrison Fan Jiaxi berdiri di atas kapal induk dan berkata dengan tegas kepada Xiao Hong. Semua artileri berat pola ajaib hampir memasuki kondisi siap. Tunggu konyol sekali. Xiao Hong menatap Fan Gaxi di kejauhan dan tersenyum dingin. Kemudian, satu tangan kembali memegang gagang pedang iman es, dan ia menariknya sedikit demi sedikit. Badan pedang dingin itu memancarkan cahaya dingin di bawah cahaya senja matahari terbenam, dan kepala naga es pada pelindung pedang telah memancarkan cahaya lambat. Gesekan antara pedang dan sarungnya bagai geraman harimau sebelum dilepaskan dari kandangnya, dan keyakinan pada es bagai taringnya. Saat Xiao Hong sepenuhnya mengeluarkan iman es, ia melirik ke belakang dan melihat pelayan pribadinya, naga es, berpegangan pada punggung gunung yang besar. Di puncak gunung yang besar itu, lebih dari 1000 ksatria naga telah berbaris. Selain itu, di antara kerumunan yang tak berujung itu, ada banyak binatang buas jinak dan binatang bertulang besi. Seluruh bumi diterangi oleh pola perang seperti bintang, yang menjadi sangat terang. Demikian pula, mata Xiao Hong berkilat dingin tanpa akhir. Meskipun wajahnya tertutup helm raja, ekspresi Xiao Hong yang begitu teguh masih terasa. Ia menggenggam erat tangan iman es, perlahan mengangkatnya, lalu mengarahkan ujung pedangnya lurus ke depan. Kemudian, dengan raungan rendah, ia mengeluarkan perintah Lord Daeron, serang. Mengikuti perintah Xiao Hong, gerbang besar garis penjaga Rima terbuka serempak. Melihat melalui gerbang, terlihatlah kerumunan prajurit Lord Daeron yang padat. Tak ada jeda, tak ada keraguan, dan tak ada rasa takut. Begitu gerbang kota terbuka, prajurit Lord Daeron yang tak terhitung jumlahnya meraung memekakkan telinga, dan tanpa ragu, bergegas keluar dari garis pertahanan Rima yang mereka pertahankan, dan bergegas menuju posisi pasukan Sangbang yang berkekuatan 1,3 juta orang. Pelayan pribadi Frost Dragon memimpin para ksatria naga yang padat ke udara. Mereka melesat dari langit di atas garis pertahanan Ruima dan juga menyerbu ke arah posisi kerajaan Sangbang Zenyi. Semua prajurit Lord Daeron dengan kekuatan pendorong yang lebih tinggi hanya menggerakkan riak-riak dan melewati bagian atas garis pertahanan Rima. Dalam sekejap, garis pertahanan Rima bagaikan banjir yang menerobos bendungan, dan para prajurit Lord Daeron yang perkasa menyerbu langsung ke formasi pasukan Sangbang yang megah. Dalam sekejap, seluruh garis pertahanan Ruima meledak. Berdiri di atas kapal bendera, Fangasi menatap kerumunan yang berbondong-bondong menghampirinya, raut wajahnya sedikit berubah. Ia tak pernah menyangka bahwa penduduk Lord Daeron, yang sudah berada di ambang bahaya, akan menyerah dalam keputusasaan dan menyerbu pasukannya dengan raungan marah. Ia menunjukkan sikap siap binasa bersama musuh-musuhnya. Apa kau benar-benar berpikir ini akan berpengaruh? Ini seperti mencari kematian. Fan Jiaxi menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya juga menunjukkan sedikit kekejaman. Ia kemudian memerintahkan pasukan tank berpola sihir, bidik kerumunan yang datang dan tembak serempak. Semua prajurit Sangbang, bersiap untuk bertempur. Saat Fangasi mengeluarkan perintah tersebut, semua tank berpola sihir mengangkat senjata utama berpola sihir mereka dan memancarkan cahaya terang, lalu menembakkan peluru berpola sihir berwarna kuning terang ke arah kerumunan yang menyerbu menuju Lord Daeron. Ledakan-ledakan-ledakan. Diiringi serangkaian ledakan, bola-bola cahaya raksasa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkelebat di antara kerumunan besar yang bergegas mendekat. Setiap bola cahaya diiringi pemandangan darah dan daging yang berterbangan di antara penduduk Lord Daeron. Namun demikian, para prajurit Lord Daeron tetap tak berniat mundur. Dengan ganas dan meraung, mereka menyerbu pasukan Sangbang bagai banjir bandang. Awalnya, setelah beberapa putaran tembakan artileri berat, sejumlah besar penduduk Lord Daeron musnah.
Masih ada sedikit keganasan di sudut mulut Fangasi, tetapi setelah 5 menit, penduduk Lord Aeron terus menyerbu keluar dari garis pertahanan Rima. Senyum muram Fangasi telah sepenuhnya terukir di wajahnya. Tatapan tajam itu perlahan tergantikan oleh kengerian yang tak berujung. Melihat sekeliling, terbentanglah area luas di depannya, dan penduduk Lord Aeron tak terlihat sejauh mata memandang. Saat ini, jumlah penduduknya jauh lebih dari 800.000 jiwa. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa jumlah orang yang terlihat lebih dari 5 juta jiwa, dan garis pertahanan Rima masih tak berujung, dan sejumlah besar penduduk Lord Aeron bergegas keluar. Melihat sekeliling, tampaklah lautan manusia yang tak berujung. Di antara mereka terdapat berbagai binatang spiritual, termasuk naga es pribadi di langit, dan seorang ksatria naga yang menutupi langit dan bergegas menuju Fan Jiaxi. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Fan Jiaxi tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Matanya yang tajam sedikit terbuka, dan raut ketakutannya bagaikan banjir yang mengalir dari rongga matanya, dan keringat dingin membasahi dahinya. Fangas tidak pernah menyangka bahwa rakyat Lord Aeron akan mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat saat ini, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa rakyat Lord Aeron benar-benar punya kekuatan untuk memobilisasi semua orang untuk bertarung. Sebenarnya, keterkejutan Fan Jiaxi bisa dimaklumi. Warga sipil di seluruh Serikat Qi dilarang keras membawa pola perang. Jika mereka ingin memobilisasi semua orang untuk menjadi tentara, mereka hanya boleh membiarkan warga sipil membawa sekop dan pisau dapur, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pola perang. Pada saat ini, Xiao Hong sepenuhnya membuka pola pertempuran, memungkinkan rakyatnya untuk bebas mempraktikkan strategi mengendalikan kekuatan mereka. Pada saat ini, strategi tersebut telah menunjukkan hasil yang luar biasa. Bermain dengan pola perang setiap hari adalah hobi yang cukup mewah. Dalam perang, Anda bisa memilih siapa saja secara acak, dan orang itu akan menjadi prajurit. Semenit kemudian berlalu, dan jumlah prajurit Lord Aeron yang menyerbu dari garis pertahanan Rima telah mencapai angka yang mencengangkan, 7 juta. Jelas sekali apa arti semua ini. Dilihat dari jumlah orangnya saja, jumlah pasukan Lord Aeron hampir 7 kali lipat jumlah pasukan Sangbang. Pasukan Sangbang yang tampaknya tak terkalahkan tiba-tiba tampak jauh lebih kecil di hadapan orang-orang Lord Aeron yang kuat. Para prajurit Sangbang yang sedang bersiap untuk pertempuran besar benar-benar tercengang. Mereka tak pernah menyangka bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Hong, rakyat Lord Aeron yang berada di ambang keputusasaan akan meledak dengan kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Ini sungguh mengejutkan. Para prajurit Sangbang, yang sebelumnya begitu agresif, kini benar-benar melemah. Melihat Xiao Hong berdiri tegak di garis pertahanan Ruima, mereka mulai merasa sedikit takut. Rasa dingin datang dari belakang mereka, dan momentum mereka sebelumnya langsung dikalahkan oleh amarah yang meluap-luap dari penduduk Lord Aeron. Laporkan kepada Tuan Fan Jiaxi, sejumlah besar rudal berpola ajaib sedang membombardir posisi-posisi dari arah laut pedalaman Risjian. Apa yang harus kita lakukan? Tanya asisten Fan Jiaxi, dan raut tenangnya yang sebelumnya tampak hilang. Benar, apa yang dilakukan Provinsi Langit tidak berbeda dengan tinju 7 luka, yang melukai 1000 musuh dan melukai 800 pasukannya sendiri. Namun, 1000 ini tampaknya mencakup 1,3 juta pasukan di depannya, dan seluruh pasukan akan musnah di sini. Setelah mendengar laporan seperti itu, Fan Gasi membeku di tempat. Jika dia mengirimkan jet tempur berpola sihir untuk mencegat, apa yang harus dilakukan ksatria naga di langit? Menggunakan tank berpola ajaib apa yang harus kita lakukan menghadapi pasukan Lord Aeron yang mendekat dengan cepat? Untuk sesaat, Fan Gasi merasa dirinya tidak sebanding dengan 4 orang yang hanya memiliki 2 tinju. Melihat prajurit Lord Aeron yang mendekat, mereka dipenuhi amarah, raungan, dan aura yang menakutkan. Berikan perintah, tank-tank berpola sihir di dekat timur harus mencegat rudal berpola sihir, dan tank-tank berpola sihir lainnya harus terus menyerang garis depan. Semua prajurit Sangbang jangan panik, gunakan tank-tank berpola sihir sebagai perlindungan dan pertahankan formasi. Fan Jiaxi mengeluarkan perintah seperti itu hanya setelah 1 detik berpikir. Hampir pada saat perintah Fangasi baru saja dikeluarkan, melihat ke depan, orang-orang agung Lord Aeron telah bergegas ke depan formasi Sangbang. Setelah pertukaran tembakan singkat, pada saat berikutnya, prajurit Sangbang di garis depan benar-benar kewalahan oleh formasi Lord Aeron. Dengan keunggulan jumlah yang mutlak, prajurit Sangbang hampir tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Melihat pemandangan ini, mata Fan Jiaxi akhirnya mulai panik. Benar, dari berbagai teori perang, jika Provinsi Langit melakukan ini, daya ledaknya akan sangat kuat, tetapi daya tahannya akan relatif lemah. Namun, betapapun lemahnya daya tahannya di masa depan,
wabah saat ini sudah cukup untuk menghancurkan Fan Jiaxi. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, dia mungkin tidak akan bisa melihatnya. Menatap formasi pertempuran di depan, tempat para prajurit Sangbang disergap dan dicabik-cabik satu demi satu oleh para Lord Aeronia yang bagaikan binatang buas. Otot-otot wajah Fangasi berkedut 2 kali, lalu ia kembali menatap Xiao Hong yang berdiri gagah. Saat itulah, ia akhirnya merasakan kekuatan Xiao Hong yang mengerikan. 650.